Selebritas Nani Darham tewas setelah menjalani operasi sedot lemak di salah satu klinik di Jakarta Selatan. Kematian korban diduga karena mengalami malapraktik. Hingga kini kematian mahasiswa asal Tapanuli Utara di Bali masih misteri. Baik polisi dan keluarga masih menunggu hasil otopsi. Tadi malam, Presiden Jokowi telah resmi menandatangani Kepres pemberhentian sementara Firly Bahuri dari jabatan Ketua KPK setelah jadi tersangka korupsi dan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Keberatan dicopot dari jabatannya, Anwar Usman mengajukan gugatan terhadap Ketua MK Soehartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi hari ini semangat ya, walaupun ada beberapa wilayah di Jakarta yang sedikit mendung, gloomy begitu, mudah-mudahan tetap semangat bangkit dari kasurnya. Yang posesif itu langsung setel Kompas TV, nonton sampai Indonesia Akhir Pekan. Bersama saya Muhammad Syareza. Dan saya Putri Oktaviani. Senang sekali ya hari ini. Kalau seneng apa enggak sih? Kalau di Kompas ini lagi cuacanya mendung tapi ya enggak mendung banget, tapi ya cerah juga. Jadinya kita tambah semangat. Betul, apalagi di sini kalau misalnya bisa dilihat pemirsa Kompas TV, ramai banget, seluruh kru udah standby dari jam 4 subuh. Tuh, Kok ada yang bangun ya jam segitu? Iya, karena kita bakal banyak banget komunitas yang akan kami hadirkan untuk Anda di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ada apa aja, Okta? Jadi nanti kita bakalan ngobrol betul. Soal Liga Kompas. Yes. Nah, terus juga nanti akan ada komunitas film pendek, namanya komik katanya. Karena komunitas film tapi komik apa nih? Okta kan jadi pemain film. Bener nggak sih? Enggak ya? Pengen sih. Nanti bisa ngobrol-ngobrol. Gimana sih bisa terjun ke dunia film dan bagaimana sih ide membuat film pendek itu seperti apa? Nanti kita akan tanya-tanya juga ya. Ada satu lagi. Apa itu? Kompas Sianival. Nah itu bukan sama Tiffan Solesa teman kita ya. Bukan. Tapi sama kita berdua di sini ya. Kompas Sianival. Tapi nanti kami akan membahasnya untuk Anda. Dan kita akan melihat berita pertama ini cukup meramaikan jagat dunia media sosial juga, saudara. Ada bus karyawan ini di Karawang, Jawa Barat yang terbakar diduga akibat korsleting listrik di bagian belakang bus. Dari rekaman amatir terlihat bus masih berjalan meski dalam kondisi terbakar hingga menyebabkan kepanikan warga sekitar. Dari keterangan sopir bus, api pertama kali muncul dari bagian belakang bus yang diawali dengan kepulan asap dan disusul kobaran api. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh badan bus. Sopir dan 2 penumpang dalam bus langsung keluar menyelamatkan diri hingga tidak ada korban jiwa maupun luka dari peristiwa ini. 1 unit mobil pemadam kebakaran dan juga 8 petugas dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. 1 jam kemudian api berhasil dipadamkan. Informasi berikutnya, saudara, ini sebuah rumah tinggal yang berada di Jalan Menteng Wadas Setiabudi, Jakarta Selatan, ludes terbakar pada Jumat malam. Warga yang panik khawatir kobaran api merembet ke rumah lainnya langsung memadamkan api dengan alat seadanya. Dengan mengerahkan 17 unit mobil damkar, petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Selanjutnya, saudara, ini cukup membuat heboh jagat dunia hiburan, di mana ada selebritas Nani Darham ini meninggal dunia setelah usai menjalani operasi sedot lemak di daerah Jakarta Selatan. Diduga ada malpraktik di sana.
Bintang film air terjun pengantin Nani Darham meninggal dunia saat menjalani operasi penyedotan lemak di sebuah klinik kecantikan di kawasan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nyawa korban tak tertolong meski sempat dilarikan ke rumah sakit oleh pihak klinik. Polisi telah menyelidiki penyebab kematian korban yang diduga karena mengalami malapraktik. Pihak keluarga korban telah melaporkan adanya dugaan malapraktik yang dilakukan pihak klinik ke Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi telah menggelar olah TKP. Penyidik juga sudah memeriksa 11 orang saksi, baik dokter maupun perawat klinik, termasuk pihak keluarga korban. Sudah melakukan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, baik dari pihak klinik yang antara lain dokter, para dokter yang saat itu turut melaksanakan kegiatan operasi, kemudian beberapa perawat yang juga ada di dalam klinik tersebut, baik yang terlibat langsung dalam kegiatan operasi tersebut, maupun yang menerima pendaftaran si korban. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, 11 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK di Kalimantan Timur sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Sejumlah kendaraan yang membawa para pihak terjaring OTT tiba di gedung KPK. Mereka terjaring operasi pada Kamis 23 November dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023-2024. Ke-11 orang itu berasal dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kementerian PUPR dan kalangan swasta. KPK menyegel sebuah kantor kontraktor yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Pasir. Hal ini dilakukan KPK sebagai tindak lanjut operasi tangkap tangan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Timur. Pemilik PT Fajar Pasir Lestari berinisial AR dikabarkan jadi salah satu yang diduga ikut ditangkap KPK. Terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan penyidik KPK di Kalimantan Timur, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan hal tersebut. OTT berlangsung Kamis malam waktu setempat. Kasus tersebut juga melibatkan unsur penyelenggara negara dengan total 11 orang ditangkap. Tadi malam tim KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan dugaan korupsi yang sedang dilakukan oleh para pihak. Tentu ada unsur penyelenggara negara di sana, dan saat ini para pihak yang ditangkap masih dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Sejauh ini ada 11 orang yang ditangkap, dan perkembangannya pasti kami akan sampaikan setelah memastikan seluruh kegiatan tangkap tangan dimaksud telah selesai dilakukan. Kita lihat sorotan lainnya, Saudara, ada Hakim Konstitusi Anwar Usman yang dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK oleh MK yang mengajukan gugatan terhadap Ketua MK Soehartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebelumnya, Anwar melayangkan surat keberatan atas pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK. Salam sejahtera untuk kita semua. Soehartoyo menggantikan Anwar Usman sebagai Ketua MK dalam rapat permusyawaratan hakim pasca putusan MK. MK mencopot Anwar Usman dari Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat terkait penanganan perkara soal batas usia Capres, Cawapres. Gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman terdaftar di Sistem Informasi Perkara PT UN Jakarta dengan nomor perkara 604G tertanggal Jumat 24 November 2023. Disebutkan penggugatnya Anwar Usman dengan tergugat Ketua Mahkamah Konstitusi. Adapun isi pokok perkara tidak ditampilkan.
Tetaplah di Sapa Indonesia Akhir Pekan Saudara, usai jeda masih akan ada sejumlah informasi. Di antaranya tadi malam Presiden Jokowi telah resmi menandatangani Kepres pemberhentian sementara Ketua KPK Firly Bahuri setelah jadi tersangka korupsi dan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, 12 angine. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Rumah berantakan banget sih, kan ada depo bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Ngkong, bagus buat propo. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Good. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar, minum tolak angin. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fumider. Fumider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Golongan karya hari ini menunjukkan jiwa besarnya luar biasa. Tidak berpikir golongan, tidak berpikir ego, tidak berpikir pribadi, berpikir kepentingan bangsa Indonesia. Inilah sifat patriotik golongan karya. Saya hormat sama golongan karya. Terus, enaknya terus. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Sekarang Slay Olay nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Banyak mau liburan kemana? Bareng Tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di Tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan, Saudara. Mungkin bagi Anda yang ada di wilayah Jakarta, semalam sempat diguyur hujan dan sempat banjir di beberapa wilayah ya. Nah, berbicara soal banjir, Saudara, ada informasi soal banjir di mana banjir mengenangi ruas Jalan Tanjung Duren Raya, Jakarta Barat. Banjir disebabkan buruknya drainase usai hujan deras melanda sejak sore hingga malam hari. Hujan deras yang melanda Jakarta sejak sore hingga Jumat malam membuat Jalan Tanjung Duren Raya, Jakarta Barat
tergenang banjir, ini setinggi 40 cm. Ketinggian air mengganggu para pengguna jalan, khususnya para pengguna roda 2. Selain intensitas hujan yang tinggi, banjir di lokasi ini terjadi akibat buruknya sistem drainase air yang tersumbat akibat sampah. Tak hanya di Jakarta, curah hujan di kawasan Cihideng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat juga menyebabkan banjir. Akibat kejadian ini, salah satu pengendara motor nyaris terbawa arus. Dan sebuah SPBU terendam air, serta tembok roboh dan instalasi bunker BBM ambles. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Masih seputar banjir, saudara. Ini banjir juga terjadi di Pantai Cermen, Aceh Barat 2 hari lalu. Ini tidak hanya meninggalkan kehancuran di permukiman warga, tetapi juga merusak sejumlah infrastruktur vital termasuk jalan dan jembatan. Salah satu jembatan gantung penghubung 2 kecamatan ikut terseret arus banjir dan ambruk. Akibatnya akses warga di 2 desa terputus. Warga kini terpaksa melakukan perjalanan berputar yang lebih jauh untuk mencapai ibu kota kecamatan. Selain jembatan, kondisi jalan juga rusak parah akibat hantaman banjir bandang pada Senin malam. Dan informasi lebih lengkap, saudara, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Mustajab di Aceh Barat. Mustajab, selamat pagi. Saat ini kondisinya di sana seperti apa? Lalu bagaimana dengan perbaikan infrastruktur darurat di sana? Tadi juga, saudara, banjir yang menghantam wilayah Kabupaten Aceh Barat 2 hari lalu, terutama di Kecamatan Pantai Cermen. Informasi hingga pagi ini, air memang sudah mulai surut. Walaupun di pemukiman warga masih ada genangan 10 hingga 20 cm dan itu pun berada di halaman rumah mereka. Dan itu juga lebih disebabkan karena drainase yang mampet sehingga aliran air tidak normal dan masih juga menggenangi sejumlah rumah warga di beberapa pemukiman. Tapi secara umum banjir di Aceh Barat sudah normal kembali. Nah, banjir yang terjadi seperti yang disampaikan tadi bahwa menyebabkan infrastruktur itu juga rusak. Di antaranya adalah jembatan gantung, terutama tadi di Kecamatan Pantai Cermin. Ya, ini menyebabkan jembatan gantung yang putus total yang menghubungkan 2 kampung, yaitu Kampung Cot Manggi di Kecamatan Panton Ru ke Kampung Meneng Kincu di Pantai Cermin. Akibatnya memang warga ini harus memutar agak jauh untuk menuju ke ibu kota kecamatan atau ke ibu kota kabupaten untuk aktivitas mereka sehari-hari, aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi kondisi darurat saat ini, pemerintah sejauh ini sudah melakukan beberapa upaya. Seperti jalan yang putus tadi sudah mulai diperbaiki sedikit demi sedikit untuk bisa mengakses warga di kecamatan tersebut yang terdampak banjir. Nah, kemudian untuk jembatan yang putus, informasi PUPR ini juga akan kembali merehab atau membuat kembali jembatan gantung ini di 2024 nanti. Nah, jadi masyarakat yang menggantungkan kondisi sehari-hari dari jembatan ini sampai saat ini juga mereka harus mengakses agak lebih jauh kembali. Nah, warga yang sebelumnya juga sempat mengungsi ke beberapa lokasi pengungsian yang aman, kini mereka sudah kembali ke rumah mereka. Walaupun rumah atau pemukiman mereka masih ada material lumpur, tetapi warga sudah mulai pindah ke rumah mereka sekedar untuk membersihkan material dan tidak ada lagi di pengungsian. Bantuan kepada para pengungsi sendiri sudah didistribusikan langsung oleh PBBD. Dapur umum sudah dipindahkan ke dinas sosial setempat dan untuk masak itu dilakukan di dapur umum, kemudian staf atau personel BPBD mengantarkan langsung itu ke rumah-rumah warga. Okta. Ya, demikian Okta informasi terbaru banjir dari Aceh Kompas TV Mustajab dari Aceh Barat. Kita lihat sorotan lainnya, saudara. Meski sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, namun hingga kini, saudara, bahwa KPK belum menerima surat keputusan
terkait pemberhentian Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, di Gedung KPK Jakarta. Johannes menegaskan sampai saat ini KPK masih belum menerima surat keputusan pemberhentian Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Nah, apabila surat keputusan tersebut sudah diterima, KPK akan memutus sementara akses Firly Bahuri sebagai Ketua KPK hingga proses hukum selesai. Yang saya maksudkan harus dipisahkan, beliau berstatus sebagai tersangka dan status hukum beliau sebagai pimpinan atau sebagai ketua. Sebagai pimpinan atau sebagai ketua KPK, dia akan berakhir manakala ada suatu pemberhentian yang dikeluarkan oleh Presiden selaku pihak yang berwenang untuk mengeluarkan satu keputusan. Nah, alasan untuk memberhentikan sementara itu yang saya katakan tadi, manakala ada pimpinan melakukan tindak pidana dan menjadi tersangka. Itu alasan. Dan dasar hukumnya, itu saya bilang, ada di dalam pasal 32, seingat saya pasal 32 Undang-Undang KPK. Jadi masalah etis atau tidak etis, saya tidak masuk dalam forum itu. Tetapi saya tetap berbicara pada porsi secara hukum. Adanya keputusan Presiden, maka akses beliau sebagai pimpinan atau sebagai ketua itu terputus untuk sementara waktu sampai dengan proses hukum selesai. 4 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan siap diperiksa sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan tindak pidana pemerasan yang menyeret mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Kehadiran para pimpinan KPK diharapkan bisa mengungkap dengan jelas dan tuntas kasus tindak pidana pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sebagai warga negara tentunya kita taat hukum. Kalau proses hukum seperti itu kita ikuti. Ya kan? Jangan kita memanggil dan memeriksa orang, memintain keterangan orang lain dalam perkara ini atau dalam perkara-perkara lain yang ditangani oleh KPK. Kemudian ada APH lain juga akan meminta keterangan. Kita harus patuhi agar suatu perkara dapat diungkap dengan jelas, sehingga ada suatu kepastian hukum bagi aparat penegak hukum, dalam hal ini Polda Metro, dalam mengungkap satu perkara tindak pidana korupsi. Saya kira begitu. Sebelumnya pada Jumat malam, Saudara, Presiden Jokowi resmi menandatangani Kepres pemberhentian sementara pada Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Presiden Jokowi itu yang mahal. Presiden Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian sementara Ketua KPK Firly Bahuri. Dalam Kepres ini, Jokowi sekaligus menetapkan Nawawi Pomolango sebagai Ketua sementara KPK. Presiden langsung menandatangani Kepres pemberhentian Firly di Lanut Halim Perdana Kusuma pada Jumat malam. Setibanya kunjungan kerja dari Kalimantan Barat. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Kepres pemberhentian sementara Ketua KPK Firly Bahuri, sekaligus menetapkan Nawawi Pomolango sebagai Ketua sementara KPK. Keterangan resmi dari Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Selanjutnya, Saudara, Firly Bahuri mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, membenarkan bahwa Kepanitraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima permohonan pra-peradilan atas nama Firly Bahuri pada hari Jumat 24 November. Sidang pra-peradilan perdana Firly dijadwalkan digelar pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 mendatang. Hari Jumat, tanggal 24 November 2023, Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kepanitraan Pidana, telah menerima permohonan pra-peradilan
dari pemohon atas nama Firly Bahuri oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah ditunjuk hakim tunggal yang akan menangani perkara pra-peradilan tersebut, yaitu Ibu Imelda Herawati SMH, dan hakim tunggal yang telah ditunjuk tersebut telah menetapkan hari sidang pertama, yaitu pada hari Senin tanggal 11 Desember. Sementara itu, Saudara, usai menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, penyidik Polda Metro Jaya juga telah mengajukan permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap Firly Bahuri ke Kemenkumham. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes AD Safri Simanjuntak menyatakan pencekalan Firly untuk kepentingan penyidikan. Penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Ribuan orang menghadiri kegiatan bakti sosial yang digelar TNI Angkatan Laut dalam rangka memeriahkan kegiatan Sel Teluk Cendrawasih. Bakti sosial berlangsung di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo atau SH 991, Dermaga Pelabuhan Umum Kabupaten Biak Numfor, Papua. Kegiatan ini bertajuk TNI Angkatan Laut melaksanakan kegiatan bakti sosial Sel Teluk Cendrawasih tahun 2023 untuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Hari pertama kegiatan antara lain penyuluhan stunting, penyuluhan dapur sehat, dan pelayanan keluarga berencana. Pada hari kedua kegiatan bakti sosial berupa pengobatan umum, pengobatan gigi, kitanan, hingga operasi katarak. Kegiatan ini merupakan salah satu implementasi tugas TNI AL, yaitu TNI AL memperdayakan potensi maritim dalam membantu masyarakat. Guna meningkatkan pelayanan untuk masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Negeri Palembang dan Badan Pertanahan Nasional Palembang bersinergi melalui aplikasi Abdulantah. Kepengurusan sengketa perdata khususnya tanah akan lebih mudah dan cepat dengan aplikasi yang resmi diluncurkan pada 20 November 2023. Aplikasi pertama di Indonesia dalam lingkungan pengadilan maupun BPN ini difungsikan sebagai kolaborasi untuk kepengurusan sengketa perdata yang sebagian besar menyangkut sengketa tanah. Abdulantah dinilai menjadi aplikasi yang dapat mempermudah proses kepengurusan perkara oleh masyarakat karena kedua lembaga dapat mengecek dan mengevaluasi langsung proses persidangan perkara hingga eksekusi, meliputi dalam hal penyitaan dan angkat sita, unmanning dan konstatering. Semua perkembangan perkara itu dapat dilihat dan diakses masyarakat secara transparan. Contoh misalkan terkait sita, nanti kita akan menginput di dalam aplikasi ini. Nanti BPN akan menginput petugasnya, siapa yang akan mendampingi majelis dalam melaksanakan sita, angkat sita, konstatering, pemeriksaan setempat, termasuk unmanning. BPN Palembang menyebut dibuatnya aplikasi ini juga sebagai alat untuk merespon cepat perkara pertanahan dengan lebih mudah mendapatkan data dan informasi dari pengadilan negeri yang akan diproses. Jadi dengan ada aplikasi ini merupakan suatu alat di mana kita bisa lebih cepat dalam merespon setiap kondisi peradilan yang ada. Kami itu sebagai penyedia data menunjukkan data-data yang sebenarnya terhadap kepemilikan hak atas tanah masyarakat sebagaimana proses yang telah dilakukan. Kedepannya aplikasi Abdulantah diharapkan dapat diterapkan atau dikembangkan ke seluruh lingkungan pengadilan dan BPN di tiap daerah. Reski Oktora, Muhlas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Okta dan juga saudara, kita harus jeda sejenak. Sampai Indonesia Akhir Pekan masih akan kembali dengan sejumlah informasi untuk Anda. Salah satunya soal hingga kini kematian mahasiswa asal Tapanuli Utara di Bali, saudara, masih misteri. Baik polisi dan keluarga masih menunggu hasil otopsi.
Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes 12 angine. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Bila si kecil panas, ingat 3C. Cek geriknya, cek suhu badannya, kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin, bila si kecil. Andalan ibu siaga. Indomie habis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya gres. Indomie sebelah hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Dicerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Holy terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Sekarang Slay Olay nggak nempel di gigi. Manis asam, chewy. Golongan karya hari ini menunjukkan jiwa besarnya luar biasa. Tidak berpikir golongan, tidak berpikir ego, tidak berpikir pribadi, berpikir kepentingan bangsa Indonesia. Inilah sifat patriotik golongan karya. Saya hormat sama golongan karya. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Sapa Indonesia Air Pekan kembali hadir untuk Anda, Saudara. Kita ke informasi berikutnya, Saudara. Ini terkait dengan polisi melakukan otopsi jenazah mahasiswa yang tewas di kamar indekosnya di Bali. Otopsi atas permintaan dari Polresta Denpasar dan telah disetujui orang tua korban.
Polda Sumatera Utara membenarkan jenazah Aldi Sahilatua Nababan, mahasiswa yang tewas di kamar indekosnya di Bali, diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Medan. Otopsi dilakukan karena permintaan dari penyidik Polresta Denpasar dan atas persetujuan orang tua korban. Dan untuk hasilnya merupakan wewenang dari penyidik Polresta Denpasar karena lokasi kejadian berada di wilayah hukum Polresta Denpasar. Atas permintaan dari penyidik Polresta Denpasar dan juga persetujuan dari orang tua korban bahwa betul pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pihak Rumah Sakit Bayangkara Medan melakukan otopsi terhadap jenazah yang dibawa dari Bali. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Ada mobil dinas Satpol PP menabrak sejumlah sepeda motor di Jalan Flyover Jalan Yosudarso, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. 1 orang meninggal dunia dan 5 lainnya luka-luka. Sejumlah korban tergeletak di flyover Jalan Yosudarso usai motor yang dikendarainya ditabrak mobil dinas Satpol PP. Kerasnya hantaman membuat sejumlah motor yang ditabrak rusak dan kap mobil dinas Satpol PP terlepas. Kecelakaan bahkan menyebabkan seorang pengemudi ojek daring terpental ke bawah flyover hingga meninggal dunia. Kecelakaan menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka, dan 5 korban luka, 1 diantaranya mengalami luka berat. Para korban luka telah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Penyebab kecelakaan masih diselidiki. Kini kita ke informasi seputar politik, saudara. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyambangi rumah Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Budiono. Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih 40 menit tersebut, ada 3 pelajaran penting yang diperoleh, khususnya terkait cara membangun program hingga sumber daya manusia yang baik untuk Indonesia ke depannya. Ganjar juga membantah pertemuannya saat itu membahas mengenai politik, melainkan bicara seputar leadership atau bagaimana memimpin di tengah perubahan dunia saat ini. Ada 3 pelajaran penting yang diberikan, bagaimana berbangsa bernegara itu, 1, mengurusi kelembagaan yang bagus, mengurusi SDM yang bagus, dan membuat programnya yang juga harus bagus. Sehingga kalau ini bisa berjalan dengan baik, maka negara juga akan baik. Makanya saya sudah tahu karakter beliau, saya bicara soal yang lebih praktis, bagaimana leadership, bagaimana memimpin dalam situasi kondisi dunia yang berubah, jadi ilmu-ilmunya itu. Ya. Prabowo Subianto memberikan nilai rapor lebih tinggi untuk kinerja Presiden Joko Widodo karena tegas menindak pelanggaran yang dilakukan para pejabat di pemerintahannya. Hal ini disampaikan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam dialog publik dengan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Menurut Prabowo, penilaian itu berdasar pada tindakan tegas Jokowi terhadap pelanggaran yang dilakukan sejumlah menteri dalam pemerintahannya. Kehendak Presiden kita tidak mengizinkan pelanggaran-pelanggaran itu. Beliau tegas, saya kira termasuk, kalau saya agak berbeda dengan beberapa orang-orang lain. Kalau saya raportnya saya kasih ke Pak Jokowi lumayan, ya, jauh lebih tinggi dari ada yang lain memberi. Karena kenyataannya adalah kita lihat berapa menteri beliau serahkan untuk diadili. Sementara itu, saudara, Capres nomor urut 1, Anies Baswedan berencana menjadikan DKI Jakarta sebagai lokasi awal dalam kampanye Pilpres 2024. Anies mengatakan akan memulai kampanye dengan membuka dialog pada warga DKI Jakarta. Ia juga akan bertanya langsung kepada warga terkait beragam persoalan yang harus diselesaikan, diantaranya terkait kebutuhan pokok, kesehatan, hingga pendidikan masyarakat. Mulai Jakarta dulu dah.
Jakarta dulu. Jawa Tengah. Jawa Tengah Pak Anies mulai dari Jakarta dulu Pak Anies. Rasanya sih gitu. Kita akan menanyakan kepada masyarakat, apakah yang dirasakan hari ini sudah baik. Misalnya, apakah kebutuhan pokok harganya terjangkau atau harganya mahal? Apakah pendidikan harganya terjangkau atau tidak terjangkau? Apakah urusan kesehatan itu rumit atau mudah? Apakah lapangan pekerjaan itu mudah atau sulit? Kalau jawabannya sulit, tidak terjangkau, pertanyaan berikutnya, mau diteruskan? Kalau nggak mau diteruskan, ya kita lakukan perubahan. Kita lihat informasi selanjutnya, Saudara. Kekerasan yang dialami perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Lalu bagaimana pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak? Simak informasinya bersama Gusti Kanjeng Ratu Bendoro berikut ini. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang sangat rentan mengalami kekerasan. Kekerasan yang dialami perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Menilik kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2022, tercatat sejumlah 1.282 korban kekerasan yang ditangani oleh lembaga yang tergabung di dalam Forum Perlindungan Korban Kekerasan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagaimana pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menangani dan mendampingi korban kekerasan di daerah? Mari ikuti Paling Istimewa bersama saya, Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Selamat siang Gusti, apa kabar Gusti, sehat? Nah, ini saya ingin diskusi ya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, cocok Gusti. Siap. Ya. Sebelum kita diskusi lebih lanjut, kita cari tempat yang lebih teduh. Monggo, silakan. Sebenarnya apa sih itu kekerasan dan bagaimana dampaknya terhadap korban? Nah, kekerasan itu Gusti, itu segala tindakan atau perbuatan dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan, baik secara fisik, secara psikis, secara sosial, ekonomi bahkan gitu ya, yang membuat kualitas hidup korban itu jauh menjadi menurun. Jadi bukan hanya tentang kekerasan fisik saja, tapi bullying itu juga termasuk ya? Itu kekerasan yang psikis Gusti. Dan bullying itu meskipun ringan yang menurut pendapat pelaku begitu ya, tetapi bagi korbannya bisa sangat berat. Merasa orang lain memperhatikan apa yang dibully oleh pelaku tadi, kemudian juga kualitas hidupnya menjadi jelek. Alur dari pengaduan itu gimana Bu? Ya, sebagian besar memang korban kemudian mengadu ke layanan korban kekerasan. Disediakan sudah UPT PPA Gusti. Baik di DIY maupun kabupaten kota alurnya sama gitu. Pertama adalah di assessment dulu. Kekerasannya seperti apa, kejadiannya seperti apa, ditanyai, tetapi dengan cara-cara yang sangat ramah bagi korban begitu. Kalau dari program pemerintah daerah sendiri, ini ada apa nih Bu yang dalam waktu dekat atau sudah di launching? Kami masuk ke sekolah-sekolah Gusti, supaya sekolah ini menjadi sekolah yang ramah anak, sehingga kemudian anti kekerasan juga. Jadi mengoptimalkan lagi dari sisi pencegahan, dan kemudian kami berusaha keras untuk mengoptimalkan dari sisi penanganan. Oke, siap. Terima kasih Bu Erlina. Sami-sami Gusti. Atas pembahasan hari ini, kita lihat sebelah sana. Baik, silakan. Merupakan panggilan bagi kita semua. Kami mengajak untuk bersama mengakhiri dan melawan segala bentuk kekerasan serta menciptakan lingkungan yang ramah bagi perempuan dan anak. Saksikan kabar baik lainnya bersama saya, Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, di Paling Istimewa hanya di Kompas TV. Yang ditunggu-tunggu usai jeda, Reza dan juga saudara, kita akan kembali dengan perbincangan seputar turnamen atau gelaran turnamen Liga Kompas 2023. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga.
Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Galon Le mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le mineral, untuk sehatnya keluarga. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Engkong, bagus buat perokok. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Good. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Galon Le mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le mineral, untuk sehatnya keluarga. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Grip over buy one get one free for eyewear. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik melawan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Play Holy terus, enaknya terus. Manis asam chewy, manis asam chewy, manis asam chewy. Play Holy sekarang, Play Holy nggak nempel di gigi. Manis asam chewy. Masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ya. Kali ini kita nggak berdua. Nggak berdua. Ada salah seorang narasumber. Ya. Siapa Okta kali ini yang Ini akan ada hadir? Mas Emilius Cesar Alexi. Ini merupakan Direktur Liga Kompas Gramedia yang tadi kita janjikan di teaser Reza. Kita ngobrol soal Liga Kompas Gramedia. Ini apaan sih sebenarnya Liga Kompas? Langsung aja tanya sama yang punya acara gitu ya. Nah, Mas Cesar, ini kan Liga Kompas Gramedia kalau misalnya kalian lewati sepanjang jalan Kompas TV begitu ya, di Palmera ini banyak sekali banner-banner, poster-poster begitu. Bisa diceritain nggak sih Mas Cesar apa sih sebenarnya Liga Kompas Gramedia itu? Oke,
Liga Kompas Gramedia ini liga untuk para pemain remaja usia 14 tahun, 13 tahun boleh. Itu liga untuk pembinaan mereka menuju ke jenjang profesional. Jadi kami ini mengumpulkan 16 SSB, sekolah sepak bola yang terpilih, yang terseleksi. Itu di lapangan Dewantara di Tangerang Selatan. Itu kemudian mereka akan bertanding dari pagi sampai sore, 8 pertandingan. Dan kita akan menggelar itu setiap pekan sampai 15 pekan ke depan. Oke, berarti ini memang masih ada rangkaian gitu ya. Nah, kalau misalnya nih Mas, ini kan juga isinya berarti anak-anak remaja nih. Nah, apa sih sebetulnya mau ditanamkan dari Liga Kompas ini terhadap para pesertanya terutama? Oke, jadi Liga Kompas ini, Okta, pada dasarnya adalah liga pendidikan. Kami punya 2 fokus. Yang pertama memang untuk mengembangkan kemampuan teknis sepak bola anak-anak. Karena kita lihat kalau misalnya pemain timnas kita bilang, wah mainnya kurang dan sebagainya, itu karena mereka tidak terlalu terlatih pada usia remaja. Kita ingin melatih itu. Yang kedua, itu soal ada nilai-nilai penting yang harus kita tanamkan ke mereka untuk mereka bisa berkembang di masa depan. Nilainya ada 5. Yang pertama disiplin. Yang kedua itu fair play. Itu seperti yang diungkapkan oleh FIFA. Yang ketiga itu respect. Mereka harus menghormati semua orang di dalam lapangan dan di luar lapangan. Lalu yang ketiga, yang keempat itu taat aturan. Yang kelima itu kerja keras. Jadi itu poin-poinnya memang bisa didapatkan oleh para anak-anak muda Indonesia begitu ya. Dan poin-poin yang bisa didapatkan oleh pemirsa Kompas TV, salah satunya adalah tayangan berikut ini saudara. Di mana setelah sempat terhenti karena pandemi COVID-19, hari ini Liga Kompas Gramedia kembali dibuka sebagai musim ke-11. Jadi laga pekan pertama dimulai pada Minggu 26 November 2023 di Dewantara Sports Center Serpong, Tangerang Selatan. Liga Kompas Gramedia U14 digelar sejak tahun 2010. LKG atau Liga Kompas Gramedia diinisiasi oleh para wartawan olahraga Kompas dan beberapa tokoh sepak bola di Jabodetabek sebagai bentuk protes kepada PSSI karena tidak melakukan pembinaan usia remaja. Liga Kompas Gramedia merupakan liga pendidikan yang mempunyai 2 tujuan, yaitu meningkatkan kemampuan sepak bola pemain remaja dan menanamkan 5 nilai utama untuk menciptakan pribadi yang unggul. 5 nilai utama itu adalah disiplin, fair play, respect, taat aturan, dan juga kerja keras. Liga Kompas Gramedia sudah menghasilkan banyak pemain yang membela timnas kelompok umur. Salah satu yang paling terkenal adalah Egy Maulana Fikri. Sesuai dengan Mas Cesar sampaikan, ada 5 poin tersebut yang memang diharapkan bisa tertanam begitu ya kepada anak-anak yang ikut Liga Kompas Gramedia dari usia 13 hingga 14 tahun begitu ya. Kalau misal bicara soal Liga Kompas, ini kan pandemi Liga Kompas Gramedia nggak ada. Baru ada lagi di tahun 2023. Sebenarnya udah berapa lama sih Mas diselenggarakan dan konsep utama dalam Liga Kompas kali ini apa yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya? Oke, Reza. Jadi kita ini sudah digelar dari 2010. Ya, memang awalnya yang disebut Reza tadi sebagai protes itu karena gini, Kompas ini kan berkali-kali nulis mengkritik sepak bola, mengkritik PSSI, tapi waktu itu pengurusnya bandel gitu lah ya, nggak ada gunanya. Akhirnya kita bikin percontohan liga sendiri. Hasilnya bagus. Kita menghasilkan banyak pemain yang direkrut untuk timnas kelompok umur begitu, termasuk salah satunya adalah yang untuk tim U17 yang ikut Piala Dunia ini. Ya, betul. Padahal kita sudah vakum 3 tahun loh ya. Kita udah vakum 3 tahun. Kita masih ada 1 pemain yang bisa lolos ke tim U17. Ini Hanif Ramadan. Dia gelandang bertahan. Dan ini sebetulnya akhirnya membuka mata ke PSSI bahwa pembinaan usia remaja itu penting. Setuju sekali. Ya, karena udah ada bukti nyatanya begitu Mas Cesar ya. Oke. Nah Mas Cesar, ini ada tantangan nggak sih untuk menyelenggarakan event di tahun yang sekarang ini? Tantangannya banyak. Faktor cuaca ya. Faktor cuaca, karena November ya, musim hujan. Tantangannya itu klasik. Yang pertama dana. Ya. Karena sepak bola usia 14 ini belum mendatangkan crowd yang banyak ya. Kalau sepak bola senior itu kan banyak penontonnya. Kalau 14 ini belum banyak. Jadi sponsor juga masih lihat-lihat dan sebagainya. Ya kita bersyukur ada beberapa sponsor yang sudah dari dulu itu mendukung kita. Karena mereka memang
para pemiliknya tuh punya visi besar soal sepak bola Indonesia gitu. Mereka terus mendukung kita. Lalu tantangan yang kedua itu lapangan. Karena kita tanding 8 kali sehari, kadang-kadang kalau hujan, kalau lapangan rumput biasa itu cepat rusak lapangannya. Betul. Makanya sekarang tahun ini kita pakai rumput sintetis, lapangan sintetis. Itu cukup bagus dan ini nanti di Piala Gothia di Swedia, karena tim kita akan kita bawa ke sana, itu juga mayoritas lapangannya lapangan sintetis. Jadi ini berguna juga. Akan dibawa ke Swedia nantinya. Yeah. Dan itulah yang juga menjadi pembeda antara Liga Kompas Gramedia di tahun 2023 dan 10 musim lainnya. Begitukah? Bukan. Kalau dibawa ke Piala Gothia itu sebetulnya setiap tahun kita bawa ke Piala Gothia. Pembedanya ada 2 hal sebetulnya. Apa itu? Sorry, sebetulnya sebelum membeda ya. Itu kita punya 2 keunggulan. Kita punya tim statistik. Kita punya tim pemandu bakat. Tim statistik itu fungsinya untuk mencatat semua statistik pemain. Jadi mulai dari gol, mulai dari tendangan, operan, menit bermain dan sebagainya. Itu data kuantitatif. Tim pemandu bakat itu untuk data kualitatif. Jadi visi bermain, kelincahan, kepandaian dia membuka ruang dan sebagainya itu tim pemandu bakat. 2 data kualitatif kuantitatif ini itu sangat berguna untuk semua pihak. Yang pertama untuk pelatihnya sendiri, untuk menentukan siapa pemain yang kita tempatkan sebagai apa. Yang kedua untuk pelatih timnas kelompok umur. Kalau mereka mencari pemain, mereka tinggal datang ke Liga Kompas Gramedia, betul. Termasuk dulu Coach Fahri, Bima Sakti itu sering datang ke LKG kalau mau cari pemain. Tinggal kita sodori, Coach mau pemain yang apa? Mau penyerang, mau wing, mau gelandang. Kita siap akomodir itu, gitu. Itu seperti berburu di kebun binatang, gampang sekali. Gampang. Semuanya datanya ada, lengkap. Bukan hanya, oh ini pemain bagus. Bagus dengan data. Oke. Itu keunggulan yang lama. Keunggulan yang baru, sekarang kita pakai kita bekerja sama dengan Ikatan Psikolog Olahraga. Ya. Jadi psikolog ini penting untuk membantu para pemain remaja memperbaiki diri terus-menerus. Ini sudah dipakai di akademi elit Eropa. Itu mereka selalu pakai psikolog. Juga kalau kita lihat Piala Dunia U17 yang terbaru kemarin, beberapa tim itu pakai psikolog. Salah satunya Maroko. Jadi ketika mereka ketinggalan, psikolognya masuk di break. Turun minum, psikolognya masuk ngasih semangat. Anak-anak naik dan kemudian mereka menang. Macam itu. Itu jadi membuat anak-anak jauh lebih percaya diri lagi, jauh lebih semangat lagi ketika pertandingan dan juga latihan. Begitu ya Mas Cesar ya. Jadi pembinaannya ini jelas dan tertata ya Reza ya. Nah Mas Reza ini Mas Cesar, aduh ini ada Reza dan Cesar. Apa-apa Mbak Okta, silakan. Masih pagi, Mas Cesar. Harapannya untuk penyelenggaraan Liga Kompas kali ini dan promo nih Mas, acaranya sama kalau misalnya mau mendaftar nih gimana di Liga Kompas? Ya harapan kami ini Liga bisa berjalan sampai akhir musim dengan baik. Terus untuk musim depan kita juga berharap bisa bergulir tepat waktu. Sebetulnya yang musim ini agak mundur, Okta, karena harusnya kita tuh mulai Agustus. Tapi kita mulai ke November, terus musim depan kita akan mulai lagi Agustus. Itu kita berharap ya semua bisa lancar, sponsor juga lebih banyak yang datang untuk mendukung kami begitu. Terus untuk yang ingin mendaftar, kalau musim ini tidak bisa karena sudah besok mulai. Mulai untuk musim depan bisa disiapkan para pemainnya usia 13 dan 14 tahun. Kita akan mulai playoff. Jadi setiap musim kita buka untuk 5 SSB baru. Mereka harus tanding dulu, playoff. Nanti lulus playoff, itu playoff sekitar bulan Mei, bulan Juni. Nanti lolos playoff, Agustus main. Jadi semuanya itu sudah diatur, jadi yang mau mendaftar atau mau melihat, kepoin aja Instagramnya, lihat terus cari informasinya di berita, terutama di Kompas Gramedia. Mas, bayar nggak nih Mas kira-kira? Ini keistimewaan kami yang lain nih, gratis. Gratis. Buat adik-adik kita ya kayaknya. Kalau 14 tahun mau deh kita nih kayaknya. Masih 13 kebetulan. 13 yang tahun lalu waktu itu baru bisa mendaftar. Ini gratisnya, Risa dan Okta, ini gratisnya, semuanya gratis. Termasuk kalau mereka terpilih dan diberangkatkan ke Swedia, ke Piala Gothia, itu juga gratis, tidak ada pungutan apapun. Nah itu dia, apalagi gratis, bisa membuat anak-anak bangsa juga berlatih dengan orang yang tepat, dan kita berharap bahwa sponsor-sponsor masuklah dukung kita, gitu ya. Amin. Pembibitan atlet-atlet di masa depan. Betul sekali. Terima kasih sekali lagi buat Mas Emilio Cesar Alexi, Direktur Liga Kompas Gramedia. Mudah-mudahan besok lancar
acaranya dan mudah-mudahan juga banyak peminatnya, banyak yang nonton, banyak yang memberikan apresiasi secara positif untuk Liga Kompas Gramedia. Terima kasih sekali lagi Mas Cesar atas waktunya. Dan saudara, usai jeda kita akan ada komunitas lainnya. Salah satunya adalah komunitas komik, film pendek namanya komik. Kira-kira saya sama Okta film bisa apa komik nih? Nah itu dia, kita tanya. Kira-kira saya sama Okta bisa nggak ya main film dan belajar membuat film pendek? Tapi nanti usai jeda jawabannya. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia akhir pekan. Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Susah nutup, gampang nutup, susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Kuah shoyu yang segar menenteramkan. Kehadiran Naruto Maki menyempurnakan kenyamanan otentiknya. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Mangsoku. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Engkong, bagus buat propo. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar minum tolak angin. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Playfully terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Playfully sekarang, Slay Olay nggak nempel di gigi. Manis asam, chewy. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you.
hutan, menjaga napas lewat pepohonannya. Napas itu dibagi-baginya ke hewan yang tinggal di dalamnya dan ke manusia di sekelilingnya. Itu ya, ada surga. Tapi kau tuh agak besar kan? Tapi tuh ya beneran nama nosa. Karena kebon kia tombuan kakak. Di luar sana monyet-monyet kepanasan terbakar di neraka. Anjing-anjing berlarian mendengar suara ledakan kekuasaan. Seolah-olah tak ada tempat untuk makhluk lain di bumi. Masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ya, filmnya tadi ya. Saya rasanya ingin pakai yang baju putih-putih itu loh. Biar bisa ke pinggir pantai, muter-muter gitu. Tapi bisa nggak sih? Itu adalah film pendek yang dibuat komunitas film pendek. Nah, di sini kita juga sudah hadir. Ada ketua komunitas film pendek komik gitu, ada Mbak Puspa. Halo, selamat pagi Mbak Puspa dan juga Mas Medi di sini. Mbak Puspa, Mas Medi, boleh dong diceritain tadi tuh trailer film apa sih yang diputarkan bisa disaksikan pemirsa Kompas TV di rumah? Tentang apa sih? Judulnya Jagadeta atau dalam pengertian lain itu tentang semesta. Kalau ceritanya itu sebenarnya tentang ini sih, tentang alam gitu ya, kita berupaya menyadarkan untuk mencintai alam, tapi dengan cara yang dilakukan, caranya bisa macam-macam ya. Kalau yang dilakukan dalam film tadi itu dia kayak ini menjadikan alam itu jadi semacam panggungnya. Semacam dia suka ke pantai, kemudian ke sawah, kemana, itu jadinya kayak background dia menjadikan alam itu sebagai panggungnya, sebagai media ekspresinya gitu. Oke. Menarik ya. Nah, kita mungkin bicara dulu soal komik. Ini namanya lucu ya, komunitas film, tapi komik. Ini sebenarnya komik tuh apa sih Mbak? Dan awal terbentuknya ini gimana? Teman-teman dari mana aja ini? Ini dulu ya. Komik singkatannya dari Compassioner Only Movie Enthusiast Club. Oke. Panjang ya. Lumayan. Komunitas, kalau secara singkatnya itu komunitas film dari Compassioner. Oke. Kita berdirinya tahun 8 Agustus. Udah berapa tahun? 9 tahun yang lalu. Usianya udah 9 tahun. Kalau anggotanya itu tersebar, semua yang suka nulis di Compassioner, dan yang kedua suka nonton film, itu tersebar bisa dari mana saja. Anggotanya sekarang yang tercatat sih ada 2025, tapi bisa lebih sih, kayaknya semakin banyak. Oke, semakin banyak orang-orang yang antusias juga begitu ya, ikut belajar, ikut sharing, ikut berbagi sama teman-teman Compassioner juga. Nah, Mas Medi boleh dong dibantu jawab kegiatannya apa aja sih Mas, kalau misalnya komunitas ini bersama teman-teman semua? Iya, jadi komik selain kita mengadakan untuk sharing tadi, itu juga kita suka untuk nonton bareng untuk film-film, baik itu film lokal maupun film internasional. Kita juga sering mengadakan diskusi maupun workshop bersama sineas-sineas. Kita ada yang namanya Comic Talk, itu kita biasanya dilakukan secara daring. Terus juga kita biasanya melakukan kayak visit ke festival-festival film, ataupun kita juga mengunjungi kayak lembaga sensor film gitu. Jadi kita ingin mengetahui selain produksi gitu ya. Jadi apa aja sih gitu kegiatan-kegiatan yang mewarnai ekosistem perfilman nasional itu sendiri kayak gitu, dan selebihnya kita juga produksi film ini. Nah, menarik nih produksi film juga. Nah, ketika produksi film bagaimana melibatkan teman-teman yang tadi disampaikan Mbak Puspa, kan banyak banget nih. 2025 sampai 2025. Betul. Nah, itu bagaimana melibatkan para teman-teman yang ikut bergabung dalam komunitas komik ini untuk membuat film tadi seperti Mas Budi sampaikan? Nah, pastinya kita pertama melakukan pengumuman biasanya. Biasanya kita tulis tuh di platform Compassioner. Nah, setelah itu nanti biasanya mereka akan langsung mengikuti atau mendaftarkan diri gitu kan, sesuai dengan minatnya mereka. Jadi memang ada beberapa anggota komik yang misalkan punya bakat acting. Nah, mereka biasanya itu langsung ikutan atau ikut open casting yang kita gelar, terutama untuk film pendek yang kita terakhir kemarin kita produksi. Terus juga kita juga mengadakan peminatan seperti profesi-profesi
yang di balik layar. Jadi misalkan mereka ada yang suka make up dan hairdo. Jadi itu jadi tim di balik layarnya. Terus juga ada yang bagian logistik, ada yang bagian konsumsi, ada yang bagian juga untuk subtitle in English-nya gitu. Jadi memang kita melakukan pemetaan supaya anggota komik baik internal maupun pihak eksternal itu kita libatkan dan tercipta kolaborasi di sana. Keren loh. Jadi semuanya kebagian peran begitu ya. Tertata juga ya, terorganisir dengan baik. Nah, berarti kalau yang kegiatan diskusi di forum Kompasiana itu berarti sekaligus juga kalau misalnya kita cari inspirasi buat bikin film apa, itu berarti dari situ juga ya Mbak dan Mas? Atau gimana nih? Inspirasi bikin filmnya nih dari mana aja? Termasuk yang tadi ya, yang tadi kita inspirasinya itu bisa dari mana aja ya. Soalnya kalau kita lihat di Kompasiana itu kan banyak banget tulisan-tulisan. Banyak banget, Mbak Puspa. Iya, banyak banget. Dan kemudian kita pernah mengadakan, kita sering bikin buku kan ya. Ini bukunya. Ini boleh dikasih lihat, oke, cerita-cerita di depan layar. Bikin bukunya itu yang judulnya tentang kumpulan naskah skenario film pendek. Jadi dari situ tuh kita kumpulkan bakat-bakat ide tulisan, kemudian bakat-bakat menulis tentang skenario. Lah kita waktu itu kita sempat bukukan juga dari kumpulan naskah skenario film pendek. Kalau dari ide cerita tuh banyak banget sih, bisa dari mana aja ya. Jadi kita bisa ke anggota-anggota itu, kalau kalian punya ide film pendek bolehlah disampaikan ke kita. Kita bantu buatnya. Maksudnya kita bisa rame-rame bikin naskahnya bisa. Oke, ini kan komunitas film pendek banyak sekali ya orang-orang atau anggota-anggota yang bergabung begitu dalamnya. Sebenarnya apa sih yang ingin kalian capai dengan komunitas film pendek ini terhadap dengan adanya komunitas ini untuk bisa dilihat seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia begitu. Selain itu apa yang ingin dicapai sebenarnya? Silakan. Saling lihat-lihatan ya. Kita juga gitu tak. Gimana Mbak Pulsa? Jadi kita punya misi salah satu misinya dari komik itu juga ini terlibat dalam ekosistem perfilman nasional. Kita mendukung ekosistem perfilman nasional baik dalam dalam bentuk tulisan-tulisan, dalam bentuk tulisan review film, kemudian kita membuat semacam buku-buku tentang perfilman juga dengan produksi filmnya juga. Jadi sebenarnya kita bagian dari ekosistem perfilman nasional dan mendukung perfilman nasional. Nah, ketika membuat film, ada yang unik nggak sih, Mas Medi, Mbak Puspa, boleh pengalaman dari teman-teman komunitas begitu? Misalnya, nih ada yang kaget, ternyata begini ya krunya sebanyak ini ya buat film ini, atau seperti apa sih pengalaman-pengalaman unik yang mungkin bisa di-sharing? Pastinya banyak sih pengalaman unik ya. Jadi memang kita banyak bertemu orang-orang baru karena tadi kan kita sifatnya kerja kolektif untuk film gitu kan. Jadi kolaboratif gitu kan. Jadi ketika kolaborasi itu tercipta, maka memang banyak pengetahuan dan pengalaman baru yang kita dapatkan. Itu sih. Nah, kalau membuat film kan kalau misalnya kita lihat begitu ya, kamera untuk alat-alatnya semuanya itu memang sudah diakomodir atau memang perlu kolaborasi? Misalnya nyewa dan sebagainya atau seperti apa? Kolaborasi. Kita waktu itu jadinya mencari kru juga, cari krunya, kemudian kita juga sewa alat juga banyak seperti ini ya. Sewa kamera juga, kemudian macam-macam ya. Ternyata memang lumayan ribet ya. Banyak persiapannya ya. Jadi nggak gampang sebenarnya, yang penting tapi ini menjadi sebuah tantangan dan menjadi sebuah pengalaman baru buat teman-teman komunitas ya. Apalagi waktu itu pernah ya kita syuting itu di kampung gitu ya. Itu banyak banget yang warga yang nonton itu ya. Jadi dari pagi sampai malam itu kayak kita main lenong gitu. Ditontonin terus ya Pak Musa. Jadi tontonan warga. Pengalaman juga. Nah, ini yang menarik Reza dan juga Saudara, nih yang dipegang sama Mas Medi nih apa sih? Ini ada piagam nih, Best Community. Ceritain dong Mas, soal apa nih? Ya, jadi ini adalah tahun 2022 itu komik mendapatkan Best Community di ajang Kompasianival. Jadi kita dari Kompasiana karena memang kita aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan, yaitu tadi mulai dari bikin buku, terus kita juga kunjungan, nobar. Jadi kita memang aktif gitu. Selain tahun 2022 kita juga dapat Best Community waktu tahun 2020. Gitu. Nah, terakhir apa harapan ke depan buat komunitas film pendek ini dan juga apa yang bisa disampaikan buat pemirsa Kompas TV? Ya, pastinya kedepannya komik akan terus mewarnai ekosistem perfilman nasional dan juga kita ingin supaya film-film pendek kami juga mendapat tempat di hati penontonnya dengan diputarkan di ruang-ruang pemutaran alternatif dan juga kita mengikuti beberapa festival-festival film. Contohnya film pendek Jagadita ini itu baru saja memenangkan Gati Jembaran Award di UNEF Jember 2023 itu untuk untuk special mention jury. Terus juga kita lolos di Lokus 3 Festival Film Bulanan di Kemenparekraf RI. Terus juga kita lolos di official selection untuk Festival Film Lampung sama aktornya tadi dapat nominasi aktor terbaik di Bogor Independent Film Festival.
Jadi memang prestasi jadi memang itu film pendek kita pertama dan kita sudah baru saja menyelesaikan juga film pendek yang kedua. Semoga nanti film pendek yang kedua juga bisa melanglang buana ke festival-festival film yang ada baik nasional maupun internasional. Amin, amin. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua bisa ikut bergabung. Mbak Puspa, terakhir bisa dikepoin di Instagram apa sih komik? Kalau mau bisa gabung, tanya-tanya, pengen gabung, pengen ngobrol-ngobrol. Kalau Instagramnya itu komik_Kompasiana. Kalau kemudian Twitternya juga ada X ya sekarang namanya ya. X itu komik_Kasiana. Oke. Langsung aja langsung bisa. Jadi nanti bulan-bulan mendatang itu kita ada nobar juga. Kemudian juga ada kegiatan banyak. Banyak banget kegiatan yang tentunya juga bisa menginspirasi buat anak-anak muda saat ini begitu ya. Jadi ngapain pusing-pusing cari komunitas komik aja. Banyak pengalaman, banyak kenal orang baru juga. Terima kasih sekali lagi Mbak Puspa, Mas Medi. Mbak Puspa, Mas Medi. Tetap semangat, mudah-mudahan juga bisa terus berprestasi membanggakan negara kita Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Ya, dan saudara, Kompas Festival 2023 ini akan digelar hari ini. Bagaimana keseruannya? Simak usai jeda. Terima kasih Mbak Puspa. Terima kasih Mbak Puspa, Mas Medi. Lu gak ngirim gua? Om Farid, kan lu punya nomor gue. Bakso ya? Robo, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin. Dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral. Untuk sehatnya keluarga. Slay terus, enaknya terus. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Sekarang Slay Olay nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral. Untuk sehatnya keluarga. Engkong, bagus buat perokok. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Ayah pulang. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Ayah sulit tidur. Ini ayah minum Fulas dulu. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Mah, ayah kerja dulu ya. Cari Fulus. Fulas. Ya Fulas. Fulas. Dari Lapi. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral. Untuk sehatnya keluarga.
PT Bank Rakyat Indonesia kembali menggelar BRI UMKM Export Brilliantpreneur sebagai upaya untuk mendukung pengembangan bisnis dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. 2022 itu 20 negara, dan sekarang yang sudah terdaftar untuk ikut di business matching nanti itu sudah melibatkan 25 negara. Dan kemudian di tahun 2002 yang lalu itu sudah 76,7 juta US dollar nilai kontrak yang terjadi, dan sekarang kita targetkan 80 juta dolar. Senada dengan peningkatan transaksi hingga 168% dari tahun 2022, tahun ini terdapat 3.183 UMKM pendaftar dan telah diloloskan 700 pelaku UMKM dari proses kurasi yang nantinya akan dihadirkan dalam Showcase UMKM Export Brilliantpreneur di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Masih bersama kami di Sapa Indonesia, akhir pekan, saudara. Nah, ini tadi yang kita sempat spill juga soal Kompasyanifal. Nah, saudara, Kompasyanifal 2023 ini digelar hari ini dengan mengangkat tema Sustaination di Bentara Budaya Jakarta. Antusias masyarakat terhadap penyelenggaraan Kompasyanifal 2023 Sustaination sangat besar. Sejak dibukanya pendaftaran pada 3 November 2023 lalu, tercatat lebih dari 1.400 lebih peserta yang terdaftar pada ajang kumpul konten kreator terbesar di Indonesia ini. Para peserta nantinya akan disuguhi rangkaian acara menarik seperti workshop menulis buku hingga lolos ke penerbit. Selain itu, ada juga workshop yang bisa diikuti secara cuma-cuma oleh peserta, antara lain workshop How to Create Vertical Short Video for Brand, workshop Crafting Messages that Resonate and Inspire, dan workshop Be True Marketer. Nah, dan sekarang nih kita udah sama dengan Mas Ramanda Wahyudi. Maryudi. Tadi pagi-pagi nih saya. Iya, benar. Ini connect Ramanda Kalau Wahyudi. masalah cowok-cowok pasti Okta suka lupa gitu ya. Ini Project Director dari Kompasyanifal 2023. Mas Yudi, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Okta. Semangat Mas Yudi ya. Semangat dong. Eventnya hari ini. Hari ini. Nah, jadi yang mau ditanyain adalah apa sih sebenarnya Kompasyanifal itu dan apa aja yang ada di dalam Kompasyanifal itu? Oke, sebenarnya Kompasyanifal itu adalah ajang tahunannya Kompasiana, Mas Reza, Mbak Okta. Kompasiana ini kan salah satu unit di KG Media ya. Jadi Kompasyanifal ini ajang tahunan yang isinya itu ajang kopi daratnya blogger, konten kreator, dan juga komunitas-komunitas baik yang ada di Kompasiana maupun juga di luar Kompasiana. Dan ini setiap tahunnya kita adain, dan tahun ini itu tahun ke-13 untuk Kompasyanifal, betul, dari 2011 ya, 2011 betul. Dan di Kompasyanifal biasanya di luar dari ada talk show, terus juga ada workshop, pastinya juga ada beberapa keynote speaker lah yang biasanya dihadir. Dan kebetulan kalau tahun ini insya Allah hadir Pak Teten Mas Duki ya. Pak Teten ditunggu ya Pak Teten. Ditunggu. Hadir Pak Teten. Temanya menarik, Sustaination. Apa sih Mas artinya nih? Sustaination itu sebenarnya kita mengangkat dari keresahan terutama di Indonesia juga ya. Kan tujuan pemerintah tuh di tahun 2030 sudah mencapai SDGs, Sustainable Development Goals. Jadi kita pingin secara sustainnya dan secara nationnya itu bisa berkelanjutan, dan juga kita bisa berkolaborasi terutama dengan para konten kreator maupun juga komunitas-komunitas yang ada di Kompasiana sebenarnya. Jadi untuk mendukung akselerasi pemerintah itu kita mengajak semua blogger, konten kreator maupun juga komunitas untuk bisa mendukung dan juga berkolaborasi dalam tujuan pembangunan berkelanjutan itu sih, Mbak. Oke, acara Kompasyanifal berlangsung hari ini. Betul, hari ini. Di BBJ ya, Bentara Budaya Jakarta, di Pamerah, di samping Menara Kompas kalau kalian tahu. Begitu, dan nanti siapa saja sih Mas yang akan rencananya akan hadir, dan siapa-siapa saja nanti yang mengisi Kompasyanifal? Oke, tadi seperti yang sudah sebelumnya ada Pak Teten yang insya Allah datang untuk sebagai keynote speaker. Tapi juga kita ada beberapa pembicara hari ini. Salah satunya ada Guru Gembul, konten kreator tentang pendidikan. Betul. Jadi konten-konten ini tuh atau konten-konten yang kita adakan ini kan memang turunannya dari SDGs ya. Jadi ada tentang pendidikan, kesehatan, dan juga ada tentang ekonomi. Ya.
Nah, untuk kesehatan sebenarnya juga ada tentang mental health nih. Jadi kalau teman-teman... Ini cocok nih buat anak-anak sekarang nih. Benar, anak-anak sekarang yang pengen tahu nih. Dikit-dikit galau. Nah, dikit-dikit galau. Status WhatsApp-nya hitam. Betul. Dan juga ada sesi workshopnya juga. Workshopnya terkait mental health. Jadi kalau misalnya yang mau konsultasi, bisa datang nih ke sini nanti. Gratis lagi? Gratis ini. Yes, Gratis ya, Mas? Seru ya? Betul. Seru-seru. Nah, tadi poinnya adalah konten kreator ya Mas? Ya, betul. Konten kreator nih sejauh mana sih perannya dalam mewujudkan poin-poin dalam SDG itu Mas? Oke, sebenarnya kalau misalnya kita lihat di Indonesia atau ya, terutama kita di Kompasiana sendiri, kita kan juga ada salah satu kanal yang kebetulan itu salah satu campaign di KG Media, yaitu Lestari. Nah, Lestari ini kan adalah campaign yang dibawakan sama KG Media untuk bisa mendukung akselerasi SDGs tadi. Jadi para konten kreator di Kompasiana terutama itu bisa menulis ataupun juga berkontribusi apa aja sih yang udah mereka lakukan gitu. Kita juga kadang komunitas-komunitas yang lain pun di Kompasiana melakukan kegiatan-kegiatan yang masing-masing di setiap komunitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung si SDGs ini sebenarnya, dan itu bisa semuanya kontennya ditulis di Kompasiana ataupun di upload di Kompasiana. Jadi semuanya hal-hal yang berkolaborasi terkait SDGs ini dan juga para content creator bisa berkontribusi di sana sih sebenarnya Mbak. Banyak manfaatnya sebenarnya kalau datang begitu. Dan selain tadi kita ada bisa berbicara, berbincang sama yang insya Allah hadir, mudah-mudahan Pak Tete Mas Duki, tadi juga sejumlah narasumber juga nantinya akan hadir. Apa aja sih Mas kegiatan-kegiatan nantinya yang akan dilakukan hari ini di BBJ? Oke, hari ini itu selain tadi ada keynote speaker, juga ada sustain talk. Sustain Talk ini kurang lebih konsepnya akan monolog dari presentasi lah ya, dari para narasumber. Lalu juga ada talk show, selain itu juga ada workshop, dan pastinya ada entertainment sih Mas Reza. Jadi dan buat yang datang ke sini juga bisa bikin konten juga di sini. Tuh, pastinya bisa bikin konten langsung di sosial media ataupun bisa langsung upload di Kompasiana gitu. Betul banget. Jadi seru banget di sini, pasti ramai banget, bisa datang ke BBJ aja. Di sini semuanya terkendali, aman, karena kalau misal pun hujan, kita sudah dipasangin terpal di sini. Seru banget, pasti akan rame banget di sini. Nah Mas, apa yang bisa disampaikan Mas Yudi buat pemirsa Kompas TV untuk bisa mampir yuk, ramaikan Kompas Festival tahun 2023 ini? Oke, terima kasih. Mungkin buat pemirsa Kompas TV bisa langsung datang hari ini Sabtu di Bentara Budaya Jakarta. Kalau misalnya nggak tahu, mungkin tahu Menara Kompas, nah itu ada di sebelahnya. Kita mulai start, ada workshop di jam 10 pagi dan acaranya akan sampai jam 8 malam. Jadi silakan langsung datang, acaranya gratis, bisa menikmati sajian-sajian dari kami di Kompasiana, baik itu workshop, talks yang pastinya bisa menginspirasi, dan juga kita bisa berkolaborasi untuk mendukung akselerasi tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Wih, terima kasih Mas Yudi sekali lagi. Mudah-mudahan sukses acaranya hari ini, semuanya berjalan lancar. Banyak yang datang, banyak yang join, banyak yang bikin konten juga di sini, mendengarkan talk show, dan banyak sekali acara-acara nantinya akan dihadirkan Kompas Festival 2023. Makasih Mas Yudi sekali lagi. Nanti kita bakalan datang kayaknya ya. Harus dong. Kan ada jajanan. Betul, banyak jajanan, yang pengen story-story juga boleh di sini ya. Dan ini juga pukul 8.29. Akhirnya 8:30 akhirnya kita berdua juga harus pamit undur diri. Kalau gitu saya Muhammad Syahreza. Saya Putri Oktaviani, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jangan lupa datang ke BBJ ya. Idenya awalnya dari mana nih? Kira-kira 2 tahun yang lalu, saya nonton Mas Beno liputan di Bengkulu. Oh, yang episode ikan asin? Betul. Kita cobain ini nih ya. Ini ada Billy cabai hijau nih. Onde, ranca ya. Kita untuk meredam asinnya pakai sambal. Sambalado. Sambalado. Mantap. Ini apa deh? Ini jambal roti. Ini jambal roti ini memang asinnya nendang ya. Tapi kita masih bisa ngerasain dagingnya karena dagingnya yang tebal ya. Ini Mumtaz. Cerita Rasa, Sabtu 25 November, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Saudara,
Saudara, nyeri pada tulang, munculnya bengkak atau benjolan adalah hal yang patut untuk kita waspadai. Karena bisa jadi hal tersebut adalah tanda-tanda dari tumor tulang. Nah, bicara mengenai tumor tulang, baik itu yang bersifat jinak maupun ganas, ini sama-sama memberikan dampak signifikan bagi kehidupan kita. Lantas bagaimana kita harus mewaspadai tumor tulang ini atau kanker tulang? Apa saja gejalanya dan bagaimana pencegahannya? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Haj di Bincang Sehat. Dan untuk membahasnya hari ini saya sudah kedatangan seorang narasumber yaitu Dr. Muhammad Wahyudi SPOTK selaku dokter spesialis ortopedi dan juga traumatologi atau dokter kanker tulang yang memang langka di Indonesia, saudara. Halo dokter, apa kabar? Kabar baik. Baik, sehat ya? Sehat. Oke, dokter, kita bicara mengenai yang namanya kanker tulang atau tumor tulang, baik itu ganas dan juga jinak gitu. Ini kan memang masih banyak masyarakat sebenarnya yang kurang paham mengenai kondisi kanker tulang ini seperti apa sih. Nah, dokter bisa menjelaskan mengenai detail dari tumor tulang itu bagaimana? Silakan. Oke, jadi tumor tulang itu suatu penyakit di mana sel-selnya itu berkembang tidak terkontrol di dalam tulang. Nah, secara umum kita bagi dua, tumor tulang yang jinak dan yang ganas. Nah, tumor tulang yang ganas itu kita bagi lagi menjadi dua. Ada tumor tulang ganas yang primer dan ada yang sekunder. Yang membedakan adalah tumor tulang ganas yang primer ini asal selnya itu dari tulang. Sedangkan yang sekunder asal selnya ini dari organ lain atau dari tempat lain. Jadi ada tumor ganas misalnya di payudara, dia menyebar ke tulang. Nah, itu yang kita sebut tumor ganas tulang yang sekunder. Atau biasa juga disebut dengan metastasis bone disease. Seperti itu. Jadi tumor tulang itu ternyata bisa juga diakibatkan dari tumor atau kanker yang lain yang ada di area lain gitu ya? Iya. Oke. Nah, ini kan tadi saya sempat menyinggung bahwa memang masyarakat Indonesia ini masih awam sebenarnya dengan kanker tulang atau tumor tulang. Nah, mungkin dokter di sini punya gambaran sebenarnya sejauh mana sih perkembangan kanker tulang yang ada di Indonesia saat ini? Ya, memang kanker tulang atau tumor ganas tulang ini jarang jika dibandingkan dengan keganasan dari organ lain. Jadi kalau kita merujuk di Amerika, dia angka kejadiannya sekitar 1% dari keseluruhan keganasan organ lain. Nah, ini yang membuat kita kurang aware atau banyak juga masyarakat yang belum mengetahui tentang penyakit ini. Nah, yang ingin kita angkat adalah supaya masyarakat menjadi lebih aware apa itu penyakit kanker tulang dan bagaimana penanganannya. Karena selama ini pasien-pasien yang datang ke rumah sakit itu tidak jarang sudah masuk pada tahap lanjut. Jadi tumornya sudah besar, kemudian dia kadang sudah bermetastasis ke paru, sehingga untuk prognosis atau kesembuhannya menjadi tidak baik, seperti itu. Lebih kecil begitu ya. Jadi memang yang sudah ada atau kebanyakan dari penderita kanker tulang ini mengetahuinya ketika sudah dalam kondisi parah begitu ya dokter ya? Ini yang harus kita waspadai dan kita hindari, saudara. Nah, karena memang masih banyak masyarakat Indonesia yang kurang aware atau mungkin belum banyak informasi yang diterima mengenai tumor tulang atau kanker tulang nih dokter, banyak juga misinformasi di masyarakat ya. Jadi dokter, ini ada beberapa pertanyaan atau informasi yang ada di masyarakat terkait mengenai tumor tulang. Benar atau salah nanti kita sama-sama jawab ya. Sama-sama saksikan. Kalau gitu ini dia berikut. Dok, saya mau tanya, apa benar kanker tulang paling sering ditemui pada anak-anak saat sering terjatuh? Nah, itu dia. Kanker tulang benar nggak sih dokter sering ditemukan pada anak-anak yang jatuh, kebanyakan jatuh. Aduh, ini sebagai ibu pasti saudara di rumah langsung khawatir. Apakah betul atau tidak ini informasinya? Ya, jadi banyak mispersepsi ya. Jadi sebenarnya secara penelitian atau evidence base-nya tidak ada hubungan langsung yang mengatakan bahwa trauma atau cedera dapat menyebabkan terjadinya kanker tulang. Seperti itu. Memang kalau saya periksa pasien di rumah sakit itu sering pasien bercerita bahwa dok, ini benjolannya muncul setelah si anak jatuh. Ya, menurut hemat saya biasanya dengan terjadinya cedera atau jatuh, si pasien atau orang tuanya jadi lebih aware. Dia
lebih perhatian ke area yang tadi perlu sakit, yang trauma yang tadi. cedera tadi. Pada saat dia meraba, kok ada benjolan. Nah, jadi jalan ceritanya biasanya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya saudara tidak ada hubungannya antara trauma yang kita alami ya, accident ya, dengan kanker atau tumor tulang. Ya, tapi tidak. memang karena kita cedera atau jatuh atau accident terjadi pada kita, berarti kita lebih aware untuk memeriksakan kondisi tulang ya. Baru ketahuan setelah itu ternyata ada tumor tulang atau kanker tulang begitu ya dokter ya. Nah, ada lagi pertanyaan dari masyarakat dokter, kita sama-sama simak saudara, ini dia. Dok, apakah benar seorang penderita kanker tulang tidak boleh berolahraga? Nah, itu dia. Apakah benar dokter, seorang penderita tumor tulang atau kanker tulang nggak boleh olahraga? Karena kan harus menjaga sekali kondisi tulangnya. Oke, ya ini pertanyaannya cukup luas, jadi harus kita lihat kasus per kasus ya. Jadi pada misalnya kanker tulang yang diketahui dini, kemudian derajat kerusakan pada tulangnya itu minimal, dan pasien ini sendiri mendapat pengobatan yang awal dan optimal, dan pada pasca terapi kita anggap fungsinya dapat mendekati seperti orang biasa, ya tidak ada salahnya untuk tetap melakukan olahraga. Bahkan misalnya pada pasien-pasien yang dengan kanker tulang dia tidak beruntung, jadi ekstremitasnya atau tungkainya harus diamputasi dengan terpaksa, dia masih bisa melakukan olahraga karena protesis atau kaki palsu yang ada saat ini sudah canggih-canggih. Jadi dia kadang ada, kita lihat pasien dengan osteosarkoma yang diamputasi dengan kaki palsunya atau protesis tetap bisa melakukan olahraga, kadang bisa lari juga dia seperti itu. Jadi memang boleh atau tidaknya harus dilihat kondisi dari pasien tersebut. Tapi memang ada kemungkinan pasien tersebut bisa tetap berolahraga dan beraktivitas ya, dokter. Itu tujuannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan juga dari masyarakat yang ketiga, dokter, kita sama-sama simak saudara. Dok, apakah benar jika terlalu sering mengkonsumsi gula akan memperburuk penderita kanker tulang? Nah, itu dia, mengkonsumsi gula. Saya mungkin salah satu orang yang berpendapat bahwa gula ini tidak baik untuk penderita kanker, dokter. Benar nggak sebenarnya? Ya, kembali lagi, evidence base-nya tidak ada hubungan langsung antara konsumsi gula akan memperparah penyakit kanker tulang. Jadi seperti itu. Nggak ada evidence base-nya, memang belum ada, tapi memang jangan kebanyakan juga kali ya saudara untuk mengkonsumsi gula ya. Baik, Dokter Wahyudi, ini semakin menarik perbincangan ini, tapi saya ingin melanjutkan lagi pertanyaan saya, masih banyak di kepala saya, tapi kita lagi-lagi harus jeda dulu sejenak ya. Usai jeda saudara, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Sehat. Eka Hospital menghadirkan pusat ortopedi dan spine terpadu yang bernama Gatam Institute. Gatam Institute berisikan tim dokter spesialis ortopedi konsultan tulang belakang yang berpengalaman dan didukung teknologi robotik navigasi pertama di Asia Tenggara yang mampu memberikan akurasi operasi hingga 99% guna meningkatkan keamanan dan pemulihan pasien. Sehatkan Indonesia, Eka Hospital bisa.
favorit biasanya di tulang panjang di bagian ujungnya atau ya yang dekat dengan sendi. Biasanya di daerah dekat lutut atau di daerah bahu atau di panggul seperti itu. Oke. Ada kelompok atau usia yang rentan nggak sih dokter yang menjadi penderita dari kanker tulang ini? Oke. Jadi kalau dia tumor jinak tulang seperti osteokondroma atau enkondroma dan simple bone kyst atau aneurismal bone kyst biasanya mengenai usia yang muda, anak-anak atau remaja, usia di bawah 20 tahun. Jenis tumor jinak yang lain seperti giant cell tumor biasanya di atas 20 tahun ke atas. Nah, kalau untuk tumor ganas yang primer itu seperti osteosarkom, nah ini biasanya mengenai anak-anak atau remaja usia di bawah 20 tahun. Kemudian ada jenis lain, kondrosarkoma. Nah, itu biasanya untuk orang yang usianya lebih tua, 40 tahun ke atas. Dan kemudian tadi seperti saya sudah sebutkan, ada tumor ganas yang sekunder, yang penyebaran dari tempat lain. Nah, ini biasanya juga usianya yang di atas 40 tahun. Seperti itu. Oke, jadi terbagi dari 2 kategori ya, untuk yang remaja, anak-anak, dan juga yang banyak yang di usia tua atau dewasa. Nah, tapi dokter gini loh, kalau kita bicara mengenai kanker nih, kan semakin besar kita mengetahui atau mendeteksi kanker itu, berarti semakin cepat lah, atau paling tidak semakin baik lah kita dalam melakukan penanganan yang tepat. Bagaimana caranya kita bisa memastikan kanker tulang ini tingkat atau stadiumnya itu sudah sampai mana? Oke. Jadi untuk stadium pada kanker tulang kita memakai stadium dari Enneking. Jadi dibagi 1A, 1B, 2A, 2B, dan 3. Nah, 2A atau 2B itu artinya tumor-tumor yang high grade, tapi dia belum menyebar ke tempat lain. Pada stadium 3 artinya si tumor ini selain ada di tulang, dia udah menyebar ke tempat lain, menyebar jauh. Favoritnya untuk tumor-tumor ganas tulang ini biasanya seringnya nyebarnya ke paru, seperti itu. Ya. Nah, kenapa kita penting membicarakan stadium? Karena ini berhubungan dengan tingkat kesembuhan atau prognosis dari si pasien itu sendiri. Bila kita mengacu, misalnya kita ambil contoh kasus osteosarkoma, tumor ganas tulang. Nah, itu bila dia masih stadium 2, biasanya angka survival rate, 5-year survival rate atau kesintasannya bisa 70% ke atas. Sangat jauh turun bila dia sudah menyebar atau pada stadium 3. Itu 5-year survival rate-nya atau kesintasannya hanya 20%. Nah, disinilah peran pentingnya untuk kita segera periksa seperti itu. Wow, semoga ini menjadi wawasan juga untuk kita agar lebih aware lagi pastinya ya saudara untuk menjaga kesehatan tulang. Tapi bicara lagi mengenai tumor tulang nih, tadi kan ada kita bahas tumor jinak, tumor tulang jinak dan tumor tulang ganas. Yang membedakan atau gejalanya yang membedakan tuh apa sih dokter? Nah, ya gejalanya sih pada umumnya ya, kalau tumor-tumor tulang itu pertama ada nyeri yang dalam. Kemudian bila lanjut kadang bisa disertai dengan pembengkakan ya atau teraba benjolan. Yang membedakan ya kalau benjolannya karena tumor jinak biasanya tumbuhnya lambat, kalau tumor ganas dia hanya itu perbedaannya. Iya. Waktu aja ya. Yang jinak lebih lambat, yang ganas lebih cepat begitu dan invasif. Besar seperti itu. Gitu. Tapi ya ada pengecualian tersendiri. Tapi kalau untuk membedakan gejala dari stadium awal dengan akhir ada tidak? Tetap. Jadi setelah ada gejala, biasanya kan kalau pasien berobat ke rumah sakit atau menemui dokter, kita akan butuh pemeriksaan lanjutan ya. Setelah anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian biasanya kita butuh pemeriksaan penunjang seperti foto X-ray ya, foto polos, kemudian bisa juga diperlukan CT scan atau MRI. Oke. Nah, karena memang dokter sudah menyambung lagi nih ya tentang proses deteksi tumor tulang, tadi sempat disebutkan ada amnesis, lalu ada pemeriksaan fisik, X-ray dan biopsi. Ini sebenarnya peranannya untuk apa? Pertama X-ray misalnya, X-ray ya kita bisa tahu apakah ini tumornya dari tulang atau tumor tempat lain. Primer dan sekunder gitu ya dokter ya? Ya, kita X-ray itu untuk mendiagnosis awal.
Untuk mendiagnosis awal kita bisa mengira-ngira apakah ini masuk ke tumor jinak atau tumor ganas tulang. Dari X-ray. Dari X-ray itu kita ya. sudah bisa ya. Mendapat clue apakah ini suatu jinak atau ganas. Nah, MRI itu pemeriksaan radiologi juga. Dia bisa melihat seberapa besar invasi si tumor ini ke struktur di sekitar tulang. Itu dengan MRI. Apakah pembuluh darahnya sudah diinvasi sama si tumor, apakah saraf sudah diinvasi sama si tumor, seperti itu. Kalau anamnesis dan juga pemeriksaan fisik? Anamnesis itu di awal tadi. Pada saat pasien datang, misalnya dia bercerita, ya kita tangkap, kemudian kita periksa fisiknya. Kalau kita mencurigai, ini kemungkinan suatu tumor, nah kita lakukan pemeriksaan penunjang tadi, X-ray dan juga bisa MRI seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita berbicara mengenai komplikasinya, ya dokter. Kalau apa saja sih komplikasi yang dapat terjadi kalau tumor tulang itu tidak tertangani dengan baik? Kalau untuk tumor tulang yang jinak, yang paling beratnya komplikasinya bisa menyebabkan tulangnya rapuh sehingga terjadi fraktur patologis. Jadi dia patah tiba-tiba. Jadi lagi kegiatan seperti biasa, tiba-tiba patah karena tumornya mendestruksi tulang. Menghancurkan tulang gitu ya. Lalu kalau pada misalnya tumor ganas, selain dia juga bisa tentunya menyebabkan patah. Dia yang paling kita takutkan kan tadi lari ke tempat lain, metastasis ke paru, seperti itu. Nah, tentunya kalau sudah metastasis ke paru, survival rate-nya menjadi sangat turun. Jadi memang rata-rata larinya ke paru begitu ya? Kalau tumor tulang ganas, favoritnya ke paru. Wow. Oke, Dokter Wahyuri, ini semakin menarik perbincangan kita ya, saudara. Tapi lagi-lagi kita harus jeda dulu sejenak ya. Jadi jangan kemana-mana, saudara. Tetaplah bersama kami di Bincang Sehat. Eka Hospital menghadirkan pusat ortopedi dan spine terpadu yang bernama Gatam Institute. Gatam Institute berisikan tim dokter spesialis ortopedi konsultan tulang belakang yang berpengalaman dan didukung teknologi robotik navigasi pertama di Asia Tenggara yang mampu memberikan akurasi operasi hingga 99% guna meningkatkan keamanan dan pemulihan pasien. Sehatkan Indonesia, Eka Hospital bisa. Dalam hidup, kita semua menghadapi hambatan. Ada yang dari fisik dan juga sisi emosi. Tapi, ada satu tempat di mana penghalang itu hancur. Karena di Eka Gym, kami percaya bahwa setiap orang terlepas dari segala keterbatasannya berhak meraih kesempatan untuk mendapatkan kualitas hidup yang maksimal. Eka Gym, di mana perjalanan Anda menuju bugar dimulai. Eka Hospital menghadirkan pusat ortopedi dan spine terpadu yang bernama Gatam Institute. Gatam Institute berisikan tim dokter spesialis ortopedi konsultan tulang belakang yang berpengalaman dan didukung teknologi robotik navigasi pertama di Asia Tenggara yang mampu memberikan akurasi operasi hingga 99% guna meningkatkan keamanan dan pemulihan pasien. Sehatkan Indonesia, Eka Hospital bisa.
Kembali lagi di Bincang Sehat Saudara bersama saya Amanda Haj dan kita masih membahas mengenai tumor tulang, kenali gejalanya dan juga penanganannya yang tepat. Tadi kita sudah membahas juga ya sebenarnya tumor tulang itu apa sih ya. Lalu gejalanya apa yang membedakan antara jinak dan ganas. Sekarang kita berbicara mengenai penanganannya nih dokter ya. Bagaimana sebenarnya pengobatan yang dilakukan pada penderita tumor tulang baik itu yang jinak ataupun yang ganas dokter? Oke. Jadi kita bicara tumor jinak dulu ya. Nah, tumor jinak ini kembali dia ada yang laten. Jadi begitu ketemu dia udah ukurannya segitu aja, tidak berkembang. Pada kasus yang seperti itu ya biasanya cukup kita observasi, kontrol berkala ya. Nah, pada kasus yang tumor jinak yang terus berkembang atau yang ada keluhan ya tindakannya biasanya di eksisi atau di kuretase pembedahan. Pembedahan, ya, oke. Kemudian pada kasus tumor ganas tulang ya. Nah, tumor ganas tulang ini modalitasnya ada 3. Pengobatannya pertama dengan kemoterapi, kedua pembedahan, dan ketiga bisa juga dengan radioterapi atau radiasi ya. Seperti itu. Oke, kalau untuk proses dari pengobatannya sendiri rata-rata berapa lama atau yang dibutuhkan untuk penderita tumor, terutama yang ganas? Oke. Nah ini tumor ganas tulang ini ya cukup menyita waktu ya. Jika seseorang didiagnosis tumor ganas tulang, misalnya kita ambil contoh osteosarkoma. Ada pasien-pasien dengan osteosarkoma ini biasanya setelah terdiagnosis kita lakukan kemoterapi dulu. Biasanya kemoterapi yang dibutuhkan 6 kali dengan jeda tiap bulan. Jadi ada masa jeda antara kemo yang pertama, kedua, dan selanjutnya itu 1 bulan, 3-4 minggu atau 1 bulan. Nah, kemudian setelah 3 kali kemoterapi, baru kita masuk lakukan pembedahan untuk mengangkat tumornya. Justru di kemo dulu, baru habis itu dilakukan pembedahan. Kemudian setelah pembedahan, baru dilanjutkan kemo lagi untuk melanjutkan. Sehingga total kemonya biasanya 6 kali. Seperti itu. Kalau radiasi? Radiasi tidak semua kasus dilakukan radiasi, case by case sebenarnya. Biasanya yang melakukan atau membutuhkan pengobatan radiasi itu jenis tumor tulang ganas yang seperti apa sih dok? Misalnya pada kasus tumor ganas tulang yang sekunder, dia metastasis dari tempat lain, itu kita radiasi seperti itu. Oke. Nah kan bicara pengobatannya sendiri ya, saudara berbicara mengenai pengobatan dari tumor tulang, baik itu jinak dan ganas, apalagi ganas, ini kan pasti menyita waktu, menyita mental juga pastinya. Nah mungkin secara psikologis nih dokter bisa menjelaskan bagaimana dampak psikologisnya terhadap pasien yang memang terdiagnosa menderita tumor atau kanker tulang. Ya otomatis ya bila seseorang didiagnosis kanker tulang, tumor ganas tulang ya secara mental dia akan down, kadang ada yang depresi mungkin. Ada beberapa juga yang denial, dia tidak terima, cenderung untuk mencari alternatif yang lain. Seperti itu. Nah, di sini yang paling penting adalah support atau dukungan dari keluarga. Support system ya. Betul. Kalau enggak ya bisa depresi pasien. Pasti. Gitu. Mendengar vonis dokter aja terkena tumor tulang saja itu sudah satu hal yang seperti kiamat begitu ya. Tapi jangan sampai ini menjadi sebuah pemberhentian gitu bahwa kita tidak bisa bangkit lagi gitu ya. Kita tetap harus ada semangat begitu ya. Semangat dan tetap menjalankan treatmentnya dengan tepat. Itu dari yang pasti yang harus kita lakukan. Nah, terkait mengenai treatment yang sudah dilakukan, berarti kan sudah ada tindakan sudah ada hasilnya juga. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang pasien terutama kanker tulang nih agar tetap menjaga kondisinya tidak semakin parah atau mengalami perburukan, dokter? Tetap jika suatu pasien dengan kanker tulang sebagai contoh osteosarkoma, tetap dia harus follow up atau kontrol rutin ke rumah sakit, ketemu dokternya karena tetap saja ada kemungkinan si tumor itu rekuren atau dia bermetastasis ke tempat lain. Jadi follow up rutin itu penting. Kemudian ya menjaga pola hidup sehat, diet yang bergizi, dan ya tetap sebisa mungkin kembali ke aktivitas sehari-hari ya supaya ya
mentalnya tidak down. Oke, nah itu kan tadi adalah bagi penderita kanker tulang. Kalau yang belum menderita kanker tulang atau tidak ada tumor tulang sebelumnya, ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan yang harus kita hindari atau kita ubah, dokter, agar bisa mencegah terjadinya atau terkenanya tumor tulang ini, dok? Sayangnya ini pencegahannya belum ada. Aduh. Jadi banyak berdoa saja. Banyak berdoa, jangan. Wow. Jadi doa, dan yang pasti kita memang belum ada ditemukan, tapi paling tidak kita tidak menyerah untuk mengubah gaya hidup kita jadi lebih sehat ya, dokter ya. Saja itu paling penting. Kemudian ya yang paling penting deteksi dininya. Deteksi dini. Memang seberapa penting sih deteksi dini ini, dok? Ya, artinya kita jangan abai. Jadi karena keluhan nyeri di ekstremitas atau di tungkai ini kan mirip-mirip dengan yang lain ya. Kalau kita jatuh, keluhannya luas juga sekali nyeri. Sebenarnya, betul. Infeksi di tulang pun keluhannya juga nyeri. Nah, tapi bisa juga itu suatu tumor atau kanker kan, sama gejala awalnya juga nyeri. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Artinya kalau kita ada nyeri, ada keluhan nyeri, tidak sembuh-sembuh, tidak hilang, ya segera berobat atau ke rumah sakit untuk diperiksakan. Oke, itu dia saudara ya. Jadi begitu pentingnya deteksi dini. Jadi kalau Anda sudah mengalami yang namanya nyeri pada tulang dan tidak kunjung sembuh, harus segera melakukan pemeriksaan sedini mungkin untuk memastikan bahwa tidak ada kondisi tumor tulang, atau kalaupun akhirnya ada, bisa diambil tindakan yang tepat segera, gitu ya, dokter ya. Nah, terakhir mungkin untuk dokter, saya ingin meminta pesan yang ingin disampaikan oleh dokter dan juga kepada pemirsa di rumah atau saudara di rumah ya, mengenai bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan. Silakan, dok. Baik, ya karena berhubungan dengan topik kita hari ini, jadi tentang tumor atau kanker tulang, intinya adalah deteksi dini. Jika Anda memiliki keluhan seperti nyeri di ekstremitas atau di tulang dan tidak sembuh, segera ketahui penyebabnya dengan berobat ke rumah sakit. Oke, terima kasih sekali lagi Dokter Wahyudi, informasinya luar biasa bermanfaat. Kita jadi semakin terbuka wawasannya tentang kondisi tulang kita pastinya, apalagi mengenai tumor dan juga kanker tulang. Sekali lagi terima kasih ya dokter. Dan saudara, tidak terasa sudah 30 menit kebersamaan ini. Semoga obrolan saya bersama Dokter Wahyudi tadi benar-benar bisa memberi informasi Anda dan Anda bisa terbuka wawasannya terkait mengenai kesehatan tulang. Kalau gitu saya Amanda Haj pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kompas TV, Rumah Pemilu. Sebuah bus angkutan karyawan di Karawang, Jawa Barat terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting dari bagian belakang bus. Banjir menggenangi ruas jalan Tanjung Duren Raya, Jakarta Barat usai hujan deras melanda Jakarta sejak sore hingga malam hari. Presiden Joko Widodo telah resmi menandatangani Kepres pemberhentian sementara Firly Bahuri dari jabatan Ketua KPK. Halo, selamat malam. Kilas Kompas kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Selain 3 berita utama tadi kami juga hadirkan informasi lainnya yang terjadi sepanjang hari ini. Bersama saya, Andre Sinaga, inilah Kilas Kompas lengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama, sebuah bus angkutan karyawan di Karawang, Jawa Barat terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting dari bagian belakang bus. Dari rekaman amatir terlihat bus masih berjalan meski dalam kondisi terbakar hingga menyebabkan kepanikan warga sekitar. Dari keterangan sopir bus, api pertama kali muncul dari bagian belakang bus yang diawali dengan kepulan asap dan susul kobaran api.
Api dengan cepat membesar dan juga membakar seluruh badan bus. Sopir dan 2 penumpang dari dalam bus langsung keluar menyelamatkan diri hingga tak ada korban jiwa maupun luka dari peristiwa ini. 1 unit mobil pemadam kebakaran dan 8 petugas dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Hingga 1 jam kemudian api berhasil dipadamkan. Menurut informasi dari karyawan yang ada di bis, api berasal dari daerah belakang. Diduga ada konslet dari belakang. Ada korban tidak, Pak? Untuk korban tidak ada, cuma kerugian material. Oh, baik. Akibat dari kebakaran nggak ada kepadatan arus, kapolres lagi melakukan pengaturan. Kita ke Jakarta, sebuah rumah tinggal yang berada di Jalan Menteng Wadas Setiabudi, Jakarta Selatan, ludes terbakar pada Jumat malam. TKP kebakaran. Warga yang panik khawatir kobaran api merembet ke rumah lainnya langsung memadamkan api dengan alat seadanya. Dengan mengerahkan 17 unit mobil damkar, petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Tadi kebetulan pemilik rumah semua ada di bawah dan kebakaran dari lantai atas kamar. Jadi dugaan sementara informasi dari penghuni tadi karena konsleting listrik. Ini yang terbakar hanya 1 rumah atau merembet ke yang bangunan lainnya? 1 rumah, hanya 1 rumah. 1 rumah hanya bagian kamar ruangan belakang dan dapur ya, dan dapur. Ruangan depan aman. Dari informasi lainnya, banjir mengenangi ruas Jalan Tanjung Duren Raya, Jakarta Barat. Dan banjir disebabkan buruknya sistem drainase air dan ini terjadi usai hujan deras melanda Jakarta sejak sore hingga malam hari. Hujan deras yang melanda Jakarta sejak sore hingga malam tadi membuat Jalan Tanjung Duren Raya, Jakarta Barat tergenang banjir setinggi 40 cm. Ketinggian air mengganggu para pengguna jalan, khususnya para pengguna kendaraan roda 2. Selain intensitas hujan yang tinggi, banjir di lokasi ini terjadi akibat buruknya sistem drainase air yang tersumbat akibat sampah. Tak hanya di Jakarta, curah hujan di kawasan Cihideng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat juga menyebabkan banjir. Akibat kejadian ini, salah satu pengendara motor nyaris terbawa arus dan sebuah SPBU terendam air, serta tembok roboh dan instalasi bunker BBM ambles. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kita ke sorotan lainnya, selebritas Nani Darham meninggal dunia setelah menjalani operasi sedot lemak di salah satu klinik di Jakarta Selatan. Polisi telah menyelidiki penyebab kematian korban yang diduga karena mengalami malpraktik. Bintang film Air Terjun Pengantin ini, Nani Darham, meninggal dunia saat menjalani operasi penyedotan lemak di sebuah klinik kecantikan di kawasan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nyawa korban tak tertolong meski sempat dilarikan ke rumah sakit oleh pihak klinik. Pihak keluarga korban telah melaporkan adanya dugaan malapraktik yang dilakukan pihak klinik ke Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi pun telah menggelar olah TKP. Penyidik juga telah memeriksa 11 orang saksi, baik dokter maupun perawat klinik, termasuk pihak keluarga korban. Kami saat ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, baik dari pihak klinik, yang antara lain dokter, para dokter yang saat itu turut melaksanakan kegiatan operasi, kemudian beberapa perawat yang juga ada di dalam klinik tersebut, baik yang terlibat langsung dalam kegiatan operasi tersebut, maupun yang menerima pendaftaran si korban. Yang menjadi sorotan hari ini, Presiden Jokowi telah resmi menandatangani Kepres pemberhentian sementara Firly Bahuri dari jabatan Ketua KPK. Presiden Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian sementara Ketua KPK Firly Bahuri.
Dalam kepres ini, Jokowi sekaligus menetapkan Nawawi Pomolango sebagai ketua sementara KPK. Presiden langsung menandatangani kepres pemberhentian Firly di Lanut Halim Perdana Kusuma pada Jumat malam setibanya kunjungan kerja dari Kalimantan Barat. Presiden Joko Widodo telah menandatangani kepres pemberhentian sementara Ketua KPK Firly Bahuri sekaligus menetapkan Nawawi Pomolango sebagai Ketua sementara KPK. Keterangan ini resmi dari Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Firly Bahuri mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Yuyamto, membenarkan bahwa Kepanitraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima permohonan pra-peradilan atas nama Firly Bahuri pada hari ini, Jumat 24 November. Sidang pra-peradilan perdana Firly dijadwalkan digelar pada hari Senin 11 Desember 2023 mendatang. Pengajuan pra-peradilan Firly disebut sebagai upaya perlawanan hukum atas penetapan tersangka dirinya yang diklaim banyak kejanggalan dalam proses penyidikan. Pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kepanitraan Pidana, telah menerima permohonan pra-peradilan dari pemohon atas nama Firly Bahuri. Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah ditunjuk hakim tunggal yang akan menangani perkara pra-peradilan tersebut, yaitu Ibu Emelda Herawati SMH, dan hakim tunggal yang telah ditunjuk tersebut telah menetapkan hari sidang pertama, yaitu pada hari Senin tanggal 11 Desember. 11 orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan KPK di Kalimantan Timur dan sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Sejumlah kendaraan yang membawa para pihak terjaring OTT tiba di gedung KPK. Mereka terjaring operasi pada Kamis 23 November dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023-2024. Ke-11 orang itu berasal dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kementerian PUPR dan kalangan swasta. KPK juga menyegel sebuah kantor kontraktor yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Pasir. Hal dilakukan KPK sebagai tindak lanjut operasi tangkap tangan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Timur. Pemilik PT Fajar Pasir Lestari berinisial AR dikabarkan jadi salah satu yang ikut ditangkap KPK. Terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan penyidik KPK di Kalimantan Timur, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan hal tersebut. OTT berlangsung pada Kamis malam waktu setempat. Kasus tersebut juga melibatkan unsur penyelenggara negara dengan total 11 orang ditangkap. Jadi benar, tadi malam tim KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan dugaan korupsi yang sedang dilakukan oleh para pihak. Tentu ada unsur penyelenggara negara di sana. Dan saat ini para pihak yang ditangkap masih dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Sejauh ini ada 11 orang yang ditangkap dan perkembangannya pasti kami akan sampaikan setelah memastikan seluruh kegiatan tangkap tangan dimaksud telah selesai dilakukan. Penyidik KPK resmi mengajukan permohonan pencekalan ke luar negeri untuk Firly Bahuri. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh.
Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Holy terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Sekarang Slay Olay nggak nempel di gigi. Manis asam, chewy. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Holy terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Sekarang Slay Olay nggak nempel di gigi. Manis asam, chewy. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Holy terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Sekarang Slay Olay nggak nempel di gigi. Manis asam, chewy. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Baru Neo Ultra Cup Gold. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Kembali menyaksikan Kilas Kompas bersama saya Andri Sinaga. Penyidik Polda Metro Jaya resmi mengajukan permohonan pencekalan ke luar negeri untuk Firly Bahuri. Usai menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, penyidik Polda Metro Jaya juga telah mengajukan permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap Firly Bahuri ke Kemenkumham. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak menyatakan pencekalan Firly untuk kepentingan penyidikan. Penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Ya. Dari informasi lainnya, polisi menetapkan seorang suami sebagai tersangka pembunuhan istrinya yang kerangkanya ditemukan terkubur di rumah mereka di Blitar, Jawa Timur. Kerangka korban telah terkubur selama 2 tahun dan baru terungkap setelah rumah dibeli pemilik baru.
Teka-teki terkait penemuan kerangka manusia yang terkubur di sebuah rumah di Blitar, Jawa Timur terkuak. Polisi telah memastikan bahwa kerangka manusia yang ditemukan terkubur dalam kamar adalah Fitriana. Dari penyelidikan polisi, Fitriana adalah korban pembunuhan suaminya sendiri, SH. Menurut polisi, pemicunya adalah masalah asmara, yaitu kecemburuan SH yang menduga istrinya berselingkuh. Sementara bisa kami sampaikan bahwa ini ada permasalahan keluarga antara S dan istrinya, kemudian memicu ada terjadinya pembunuhan. Untuk selanjutnya, saudara S ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal 338 pembunuhan dengan ancaman maksimal hukuman 15 tahun. Pembunuhan Fitriana oleh suaminya terjadi pada Oktober 2021. SH kemudian mengubur istrinya di salah satu kamar di rumah mereka. Kasus ini terkuak saat pemilik baru rumah tersebut curiga adanya bekas semen di lantai. Setelah penggalian, ditemukan kerangka manusia. Tim Liputan Kompas TV. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyambangi kediaman rumah Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia Budiono pada hari ini Jumat 24 November 2023. Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih 40 menit tersebut, ada 3 pelajaran penting yang diperoleh, khususnya terkait cara membangun program hingga sumber daya manusia yang baik untuk Indonesia ke depannya. Ganjar juga membantah pertemuannya saat itu membahas mengenai politik, melainkan bicara seputar leadership atau bagaimana memimpin di tengah perubahan dunia saat ini. Ada 3 pelajaran penting yang diberikan bagaimana berbangsa bernegara itu, satu, mengurusi kelembagaan yang bagus, mengurusi SDM yang bagus, dan membuat programnya yang juga harus bagus. Sehingga kalau ini bisa berjalan dengan baik, maka negara juga akan baik. Makanya saya sudah tahu karakter beliau, saya bicara soal yang lebih praktis. Bagaimana leadership, bagaimana memimpin dalam situasi kondisi dunia yang berubah. Jadi ilmu-ilmunya itu. Ya. Sementara itu Prabowo Subianto memberikan nilai raport lebih tinggi untuk kinerja Presiden Joko Widodo karena tegas menindak pelanggaran yang dilakukan para pejabat di pemerintahannya. Hal ini disampaikan calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam dialog publik dengan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surabaya pada Jumat pagi. Menurut Prabowo, penilaian itu berdasar pada tindakan tegas Jokowi terhadap pelanggaran yang dilakukan sejumlah menteri dalam pemerintahannya. Kemandirian. Kehendak Presiden kita tidak mengizinkan pelanggaran-pelanggaran itu. Beliau tegas. Saya kira termasuk, kalau saya agak berbeda dengan beberapa orang-orang lain. Kalau saya raportnya saya kasih ke Pak Jokowi lumayan, ya, jauh lebih tinggi dari ada yang lain memberi. Karena kenyataannya adalah kita lihat berapa menteri beliau serahkan untuk diadili. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berencana menjadikan DKI Jakarta sebagai lokasi awal dalam kampanye Pilpres 2024. Anies mengatakan akan memulai kampanye dengan membuka dialog pada warga DKI Jakarta. Ia juga akan bertanya langsung kepada warga terkait beragam persoalan yang harus diselesaikan. Di antaranya terkait kebutuhan pokok, kesehatan hingga pendidikan masyarakat. Mulai Jakarta dulu dah. Jakarta dulu. Jawa Tengah Pak Anies. Mulai dari Jakarta dulu Pak Anies. Rasanya sih gitu. Kita akan menanyakan kepada masyarakat, apakah yang dirasakan hari ini sudah baik? Misalnya, apakah kebutuhan pokok harganya terjangkau atau harganya mahal? Apakah pendidikan harganya terjangkau atau tidak terjangkau? Apakah urusan kesehatan itu rumit atau mudah? Apakah lapangan pekerjaan itu mudah atau sulit? Kalau jawabannya sulit, tidak terjangkau, pertanyaan berikutnya, mau diteruskan? Kalau nggak mau diteruskan, ya kita lakukan perubahan. Kecelakaan beruntun di Jalan Provinsi Demak, Jepara menyebabkan 4 orang meninggal dan 6 lainnya terluka. Sementara di Pekanbaru Riau, diduga akibat sopir mengantuk, sebuah mobil menabrak pemotor dan 5 mobil yang terparkir. Informasi yang kami rangkum dalam Kilas Nusantara berikut ini.
Kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan terjadi di Jalan Provinsi Demak Jepara, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Akibatnya, 4 orang tewas dan 6 lainnya mengalami luka-luka. Polres Demak bersama Polda Jawa Tengah melakukan olah TKP di lokasi kejadian guna mengetahui penyebab dan kronologi kecelakaan. Terjangan banjir menyebabkan jalan dan jembatan gantung penghubung antar kecamatan di Pantai Ciremen, Aceh Barat ambruk. Akibatnya, akses jalan tersebut kini putus total dan tak bisa dilalui kendaraan. Warga pun terpaksa menempuh jarak lebih jauh dan memutar untuk beraktivitas menuju keluar desa. Putusnya akses jalan ini pun berdampak pada distribusi pengangkutan bahan ekonomi masyarakat setempat. Diduga akibat pengemudi mengantuk, sebuah mobil menabrak pengendara motor dan 5 mobil yang sedang parkir di Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru, Riau. Akibatnya, pengendara motor terluka dan dibawa ke rumah sakit. Sementara 5 mobil yang ditabrak rusak akibat benturan. Polisi langsung melakukan olah TKP dan kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Polresta Pekanbaru. Polisi tetapkan 1 orang operator sebagai tersangka dalam insiden jatuhnya sangkar wahana biang lala di Karanganyar, Jawa Tengah. Ini Mumtaz. Cerita Rasa, Sabtu 25 November, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Seorang dokter dari Cibinong diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Suami telah jadi tersangka, namun korban berencana cabut laporan. DPRD Kota Depok mendapati temuan makanan yang dibagikan dari program pencegahan stunting tidak sesuai standar gizi. Dinas Kesehatan hingga vendor dipanggil. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Cuma gini ya nih. Iya. Jadi saya harapkan kepada pemerintah kota dalam hal ini Dinkes Dinas Kesehatan untuk mengkaji ulang. Makanan bantuan pencegahan stunting di Kota Depok, Jawa Barat menjadi sorotan sebab dinilai tak sesuai standar nutrisi. Temuan didapati langsung di Posyandu atas keluhan masyarakat. Atas temuan ini, DPRD Kota Depok meminta pihak Dinas Kesehatan segera melakukan evaluasi. Awalnya yang mereka permukaan itu menunya cuma nasi dengan kuah sup. Kuah sup, nggak ada isi. Kemudian setelah ribut besoknya baru dikasih tahu 2. Ya, kemudian ada perubahan nugget, kentang, otak-otak dan seterusnya. Namun, Dinas Kesehatan Kota Depok membantahnya, di mana saat itu bukanlah menu lengkap, tetapi hanya pelengkap atau kudapan. Dan kesalahan itu hanya terjadi di 1 kecamatan. Sementara soal rasa, disebutkan bahwa makanan sehat tidak ditambahkan bumbu penyedap. Miskomunikasi ya dengan pihak WUB, sehingga pihak WUB yang sudah dipesan oleh Puskesmas tidak menyiapkan menu kudapan yang seharusnya menu di hari pertama ya. Dia menyiapkan menunya nasi dengan sayur sop ya. Jadi itu ada ketidaksesuaian menu ya, mungkin saya luruskan. Kementerian Kesehatan juga menjamin menu makanan yang dimaksud bukanlah makanan cepat saji, namun berasal dari makanan yang diolah sendiri. Untuk program pemberian makanan tambahan, pemerintah Kota Depok menganggarkan dana sebesar 4,9 miliar rupiah.
Dana ini untuk 28 hari. Sedangkan harga per paket bantuan berikut lauk, wadah, dan distribusi adalah Rp18.000. Bantuan makanan ini dibagikan lewat puskesmas di wilayah Kota Depok per minggunya berupa 6 hari kudapan dan 1 hari menu lengkap. Komisi D DPRD Depok akhirnya memanggil Dinas Kesehatan termasuk vendor. Selain soal anggaran dan nutrisi, DPRD Kota Depok juga akan mendalami ongkos pembuatan stiker wajah wali kota dan wakil wali kota, apakah mengurangi pemenuhan nilai gizi yang dibutuhkan. Termasuk tadi nilai toples, kalau 21.000 kali 3 ada 61.000. 61.000 kali yang kan balita yang diberikan kurang dari 10.000 sudah berapa. Jadi terkurang anggaran yang dikhawatirkan nanti ini mengurangi nilai gizi yang harus diberikan kepada anak-anak balita kita. Perlu digarisbawahi, anggaran makanan pencegahan stunting ini berasal dari APBN. Kecelakaan maut melibatkan sebuah minibus dengan kereta api terjadi di Lumajang, Jawa Timur. Minibus yang membawa 15 penumpang hendak pulang ke rumah usai menghadiri acara reuni SMA di Banyuwangi, Jawa Timur. Namun saat minibus melewati jalur perlintasan kereta tanpa palang pintu, tiba-tiba kereta api Probowangi menyambar. Dari 15 orang penumpang, 11 diantaranya tewas, sementara 4 korban lainnya mengalami luka serius. Olah TKP telah dilakukan, polisi juga telah menetapkan supir travel sebagai tersangka. Dari hasil gelar perkara yang sudah kami lakukan, kami simpulkan bahwasanya saudara BT yang berperan sebagai supir kendaraan mikrobus Isuzu Elf Nopol N764T kami tetapkan sebagai tersangka terhadap pasal 359 karena kesalahan atau kealpaannya mengakibatkan orang meninggal dunia dan juga pasal 360 yang mengakibatkan luka berat. Pihak KAI Daop 9 langsung melakukan langkah antisipatif dengan melakukan penyempitan jalur perlintasan di lokasi kejadian. KAI hari ini berkoordinasi dengan kewilayahan, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dan juga dari pihak kepolisian. Kita rencananya akan meningkatkan keselamatan di lokasi ini, yaitu dengan melakukan penyempitan. Harapannya biar nanti pada saat akan melintas, pengguna jalan tidak langsung melaju dengan kencang sehingga bisa berjalan lebih pelan untuk bisa tengok kanan kiri. Akibat peristiwa ini, pihak Jasara Harja memberikan santunan kepada para korban. Bagi korban meninggal, ahli waris akan mendapatkan 50 juta rupiah per orang, dan bagi korban selamat akan diberikan santunan sebesar 21 juta rupiah. Indonesia mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel ke rumah sakit Indonesia di Gaza yang menewaskan sejumlah warga sipil. Situasi di Gaza kian memanas. Militer Israel menyerang rumah sakit Indonesia. Sejumlah tank Israel membombardir lantai 3 bangunan rumah sakit dan menghancurkan ruang ICU yang merawat pasien kritis. Organisasi Kemanusiaan Mercy Indonesia mengonfirmasi sedikitnya 8 pasien di ruangan ICU meninggal dunia. Sejak 18 November, rumah sakit yang menampung 5.000 orang termasuk pasien, tenaga medis, dan pengungsi ini terpaksa berhenti beroperasi. Pasukan medis berkurang, sementara pasien terus membanjir di tengah kepungan dan gempuran tentara Israel. Relawan Mercy berharap pemerintah Indonesia berupaya menekan Israel untuk menghentikan blokade rumah sakit Indonesia. Jadi tidak ada alasan sedikitpun Israel menyerang dalam rumah sakit, karena yang ada dalam rumah sakit itu adalah
pasien ya yang luka-luka, kemudian juga pengungsi yang terdiri dari kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak. Terus berusaha mendorong kepada pemerintah Republik Indonesia untuk segera melakukan tekanan untuk menghentikan serangan terhadap rumah sakit ini. Israel berdalih penyerangan tersebut dilakukan karena RS Indonesia menyembunyikan infrastruktur Hamas dengan klaim menemukan terowongan milik milisi itu. Unsurprisingly, Hamas built the hospital on top of their terror infrastructures. Those outputs of Hamas had underground facilities before they started to construct the hospital, the Indonesian hospital. Indonesia mengajak semua negara, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Israel, untuk gencatan senjata. Inilah detik-detik dua perahu longboat yang membawa 30 penumpang bertabrakan di perairan Pulau Tomia, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Jangan kemana-mana, Pop News akan segera kembali. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Cia baksos ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum, dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu.
Kericuan ini terjadi saat pembongkaran bangunan liar yang dilakukan petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan polisi di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Pemilik bangunan liar mencoba melawan petugas hingga kedua belah pihak saling dorong bahkan lempar batu. Dua petugas mengalami luka-luka pada bagian kepala akibat lemparan batu. Kerusuhan ini terjadi usai pertandingan Liga 2 antara Gresik United dan Deltras Sidoarjo. Sejumlah supporter melempari petugas kepolisian dengan batu hingga petugas menembakkan gas air mata. Kericuan ini dilatar belakangi dari supporter yang ingin menemui manajemen klub setelah timnya kalah. Namun upayanya dihalau petugas. 17 orang dari supporter ataupun polisi terluka. Kericuan supporter juga terjadi di Stadion Harapan Bangsa Aceh saat laga Persiraja melawan PSMS Medan berakhir dengan skor imbang tanpa gol. Supporter tersulut emosi usai benturan antar pemain dan protes manajemen terhadap kepemimpinan wasit. Para supporter yang memadati tribun melempar botol ke arah pemain dan manajemen PSMS Medan. Keributan terus berlangsung hingga keluar lapangan. Inilah detik-detik dua perahu longboat yang membawa 30 penumpang bertabrakan di perairan Pulau Tomia, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Para penumpang merupakan karyawan salah satu resort di Pulau Tomia yang akan pulang. Di tengah perjalanan, salah satu kapal mencoba menyalip kapal lainnya. Tiba-tiba bagian depan kapal menghantam bagian kapal lain hingga terbalik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seorang wanita langsung dibawa ke puskesmas akibat kelelahan usai berenang menyelamatkan diri. Ada. Iya, dari siapainnya? Cekcok antara pegawai swalayan dan pengamen ini terjadi di Jalan Medan Binjai, kilometer 12, Deli Serdang. Keduanya saling cekcok, bahkan hampir saling pukul. Pegawai minimarket tak terima karena pengamen memarahi pengunjung yang tidak memberi uang. Apa sih, Kak? Beraninya sama cewek. Para petugas kebersihan Kabupaten Seram bagian barat menumpahkan muatan truk yang berisi sampah di halaman kantor Bupati. Ini adalah bentuk kekecewaan lantaran 3 bulan tidak menerima upah. Para petugas kebersihan ini juga kesal karena instansi terkait tidak memberikan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Tukang parkir dipukul pengendara sepeda motor sampai terjatuh.
Pengendara motor ini menganiaya juru parkir saat hendak meminta uang parkir. Melihat kejadian ini, warga di Jalan Setiabudi mencoba melerai keduanya. Beberapa warga yang tak terima mencoba memukul balik pengendara motor. Ya Allah. Seorang korban yang terjatuh dari biang lala ini menangis setelah sangkar yang ia duduki terlepas dari arena permainan di hiburan malam Colomadu, Karanganyar. Dua orang dalam sangkar biang lala yang terjatuh dari ketinggian 12 meter langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Saat ini pihak kepolisian telah menghentikan kegiatan di pasar hiburan malam Colomadu untuk dilakukan investigasi. Ya Allah. Percobaan pembunuhan terhadap satu keluarga di Jalan Sekambing, Medan ini sempat terekam kamera pengawas pemilik rumah. Hasil pemeriksaan polisi dari 3 pelaku, satu pelaku yang masih memiliki hubungan keluarga dengan korban telah ditangkap. Diduga percobaan pembunuhan ini dilatar belakangi karena dendam. Pelaku curanmor ini babak belur menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku mencongkel kunci motor trail dan sempat berhasil membawa motor. Pemilik motor yang mengetahui hal itu langsung meneriaki pelaku, hingga banyak warga yang keluar menangkap pelaku. Satu pelaku berhasil kabur dari kejaran warga. Seorang dokter di Bogor menghilang 2 hari. Suami korban mengakui istri hilang usai terjadi pertengkaran di antara keduanya. Jangan kemana-mana, Pop News akan segera kembali. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Sekarang Slay Olay nggak nempel di gigi. Manis asam, cuy. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Sekarang Slay Olay nggak nempel di gigi. Manis asam, cuy. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia.
baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Kalau kami lihat dan kami komunikasikan dengan memang pasangan ini saling menyayangi dan kemarin terjadi kekerasan itu memang karena dipicu emosi yang memuncak. Status inilah yang secara tidak langsung membuka tabir dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh seorang dokter di Bogor. Status ini dibuat oleh suami usai korban menghilang 2 hari tanpa membawa barang pribadi dan identitas. Suami korban mengakui istri hilang usai terjadi pertengkaran di antara keduanya. Ternyata korban pergi meninggalkan rumahnya di kawasan Nagewer, Cibinong menuju Rumah Aman Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bogor. Pada 16 November, korban akhirnya ditemukan. Polisi langsung menahan suami sang dokter atas pasal kekerasan dalam rumah tangga. Polisi juga mengamankan sejumlah alat bukti, namun korban berencana mencabut laporan KDRT yang telah dilakukan suaminya dengan alasan cinta. Yang dimana pelapornya adalah suami melaporkan kepada Polres atau ke Polsek Cibinong, Polres Bogor, bahwa istrinya, saudara QUR, telah hilang. Yang bersangkutan berada di dinas P2, TP2A yang meminta perlindungan. Tercatat, sejak Januari 2023 hingga saat ini, kasus kekerasan di Indonesia mencapai lebih dari 20.000 kasus. 19.000 lebih dialami oleh wanita. Dari data Kementerian P3A, angka kekerasan yang dialami wanita di dalam rumah tangga menempati urutan pertama. Wanita yang menjadi tulang punggung dalam keluarga justru sangat rentan akan konflik. Situasi menjadi lebih runyam ketika korban tidak tahu harus bercerita ke siapa, serta kekhawatiran akan disalahkan atas KDRT yang dialami. Pihak istri adalah yang justru menjadi pencari nafkah. Nah, ini menunjukkan bahwa kekuatan atau kemandirian ekonomi itu tidak serta-merta membuat seorang perempuan dalam posisi sebagai istri bisa bebas dari kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya. Bahkan seringkali justru perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi ini dianggap sebagai pihak yang menyulut masalah. Ini bukanlah pertama kali kasus istri meninggalkan suami. Berikut beberapa kasus istri pergi meninggalkan suami dengan berbagai alasan. Seorang suami di Kota Bogor membuat laporan kehilangan istrinya ke polisi pada awal Oktober lalu. Mustafa, warga kampung Situpete, Kelurahan Sukadamai, Bogor, tak menyangka istrinya yang baru ia nikahi 3 pekan pergi meninggalkannya.
Sang istri tiba-tiba menghilang saat berpamitan beli minum pada mertuanya. Nyaris 1 bulan berlalu, sang istri akhirnya ditemukan di kontrakan temannya di Kota Bogor. Tidak ada unsur pidana sehingga polisi menutup kasus ini. Namun Mustafa justru berencana untuk bercerai meski ditolak oleh istrinya. Fahmi Husaini, warga Kabupaten Bogor, bak menelan pil pahit. Dirinya harus merelakan istri yang baru dinikahi 1 hari untuk kabur bersama mantan pacarnya. Sang istri menghilang pada 26 Juni usai pamit untuk menjemput pesanan makanan yang ia beli. Selama 12 hari menghilang, sang istri nyatanya pergi untuk menjumpai kekasihnya di Jakarta. Sang istri mengaku belum bisa melupakan kekasihnya yang dikenalnya selama bekerja di Jakarta. Acara resepsi yang telah direncanakan akhirnya pupus dari harapan Fahmi. Fahmi pun akhirnya merelakan sang istri pergi untuk laki-laki lain selamanya. Alhamdulillah, mengenai hilangnya istri saya yang bernama sudah diketemukan dan saya sudah menyelesaikannya dengan kekeluargaan. Informasi ini mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Kompas TV, Rumah Pemilu. Ini Taman Wisata Lebah. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Iya. Pak, kita mau tanya-tanya nih soal si lebah ini. Lebah di sini tuh jenisnya ada berapa macam ya, Pak? Ini lebahnya dalam satu keluarga satu peti ini ada 3 jenis, yaitu 1 ekor lebah ratu, kemudian ada lebah jantan, dan selebihnya itu mayoritas lebah pekerja. Kalau saya lihat biasanya madu tuh ada yang warnanya lebih muda, ada yang lebih keruh, lebih gelap, tuh bedanya Iya, apa? jadi tergantung dari warna bunga gitu. Oke, jadi tergantung makanannya si lebah ya? Makanan si lebah itu tadi, ya gitu. Oke, Pak. Makasih banyak infonya ya, Pak ya. Baik, Pak. Thank you, saya lihat-lihat lagi, saya mau muter-muter. Gue mau jalan-jalan dulu ya. Lihat-lihat, lo kan gambar nih, gue jalan-jalan. Bosen nih. Gue juga mau gambar sebenarnya, cuma males. Lu nggak dapat pensil? Iya, gue nggak dikasih pensil. Ya udah sana. Kita jalan dulu ya. Saya udah dapat ide nih mau bikin menu apa dengan olahan madu. Tapi Alex mana ya? Lex? Banyak. Hari ini kita mau bikin satu buah menu, namanya honeycomb cake. Jadi dalam kue ini nanti kuenya akan dibentuk menyerupai roll cake. Jadi akan kita gulung, tapi dalamnya komponennya akan banyak menggunakan madu. Honeycomb sendiri itu sebenarnya kayak jenis, bukan cookies ya kalau bisa dibilang. Jadi kayak madu yang dikaramelisasi sehingga teksturnya menjadi keras dan banyak rongga di dalamnya. So kita lihat bahan-bahannya ada apa aja. Nah, untuk pertama kali saya akan buat honeycombnya dulu. Bahan-bahannya cuma butuh air. Sini ada baking soda, ada madu, ada maple syrup, dan juga icing sugar. Bahannya cuma ini doang, 5 doang, simple banget. Cuma butuh wajan, and that's it. Oke, saya mau campur semuanya. Pertama-tama si madu masuk.
Maple syrup juga kita masukin. Nah, mungkin kalau susah ketemu maple syrup di supermarket, kita bisa ganti semuanya dengan madu. Maple syrup itu karakteristiknya beda, dia lebih light daripada madu. Warna juga lebih gelap, jadi rasanya lebih gurih lagi, lebih rich. Air masuk. Icing sugar juga masuk. Ini mau kita masak sampai kurang lebih 150 derajat. Nah, ini saya mau masak sampai kurang lebih suhu 150 derajat Celcius. Nanti kita akan menggunakan termometer untuk mengukur suhunya supaya exact. Sekarang saya mau aduk dulu supaya mereka kecampur rata. Nah, ini sekarang kalau kita lihat udah 150 derajat Celcius, tandanya dia udah siap. Sekarang saatnya saya masukin baking soda, tapi mesti cepet. Langsung diaduk. Masuk semuanya. Lihat, dia berubah jadi putih dan dia ngembang. Nah, kenapa saya buat 150 derajat Celcius? Supaya nanti kalau misalkan hard crack, 150 derajat Celcius itu kalau di termometer namanya hard crack. Supaya pas saat dia dingin, di bawah suhu itu dia nggak akan bisa keras. Nah, sekarang karena baking soda udah kita masukin, baking soda itu ngebantu adanya rongga-rongga di dalam honey yang tadi udah kita panasin. Jadi kalau nggak ada baking soda, dia terlalu keras untuk kita gigit. Baking soda ngebantu dia untuk ngembang, sehingga dalamnya ada rongga udara. Dan pas kita gigit, dia bisa lebih mudah dicerna. Nah, ini karena ini masih panas banget, dia 150 derajat Celcius, saya mau tunggu dulu kurang lebih 10 menit sampai panasnya benar-benar hilang dan dia mulai mengeras. Bro. Waduh, kenapa lu, Lex? Gara-gara lu ninggalin gua. Kemarin gue cari lu nggak ada, lu kenapa jadi kayak mumi gini sekarang? Dusta. Nggak serius, gue disengat kemarin. Semua di muka. Pada iya, nggak tahu kenapa suka kali sama gue ya. Tangan nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, emang apes aja, kenanya muka emang semua. sorry gue apes gitu. Merah banget lo. Gara-gara ini nih. Dari madu kan? Iya. Gara-gara ini. Salah gue. Iya. Lu ngapain ikut kemarin? Iya juga ya. Tapi lu ninggalin gue. Gue kehilangan lo, bukan gue ninggalin lo. Mendadak romantis kita hari ini. Ya udah. Takut deh gue. Nih, basically nih, gue bikin ini dari madu tadi. Gue lagi bikin honeycomb. Tadi gue campur sama baking soda jadi madu, campur dan lain-lain. Panas nih, ntar kalau dia dingin dia bisa jadi kayak kalau makan kriuk-kriuk gitu, men. Rasanya madu banget. Kita bisa jadi kering gitu. Kering, bisa kita makan kriuk-kriuk. Kalau makan apa ya? Kayak makan kacang. Tapi kita harus tunggu dia dingin dulu 5-10 menit. Baunya enak ya? Kayak madu tapi lumayan gosong gitu. Iya. Kayak gitu. Enak gue. Kayak kue lupis. Kasta gue kue lupis. Dah, gue mau cabut dulu. Kalau mau tek, gue juga mau deh. Gara-gara ginian nih, gue mesti nyari madu, disengat, apes. Parno udah gue. Enak. Dah. Nah, sekarang kalau kita lihat, si honeycombnya udah mulai keras di sini. Sih kedengeran suaranya. Ini saya mau hancurin dulu. Kita pakai pan. Saya mau timbang dulu. Sebagian dari honeycomb ini mau kita halusin. Kita jadiin bubuk yang benar-benar halus. Nanti akan kita campur dengan buttercream. Nah, ini setelah kita timbang mau saya halusin. Kita pakai food processor atau kalau ada blender juga boleh. Kita mau rubah dia jadi bubuk. Cepat halusnya. Nah, ini udah siap, udah halus semuanya. Sekarang saya mau siapin mixer, kita mau bikin krimnya dulu. Oke, butter masuk. Icing sugar juga masuk. Nah, sekarang mau kita kocok kurang lebih 1-2 menit sampai dia benar-benar kering. Oke, udah cukup. Sekarang dia udah kecampur rata semuanya. Saya mau masukin almond powder. Masuk semua almond powdernya. Kita masukin honeycomb powder. Nih honeycomb yang tadi udah kita halusin. Nah, ini berguna untuk menambah rasa. Jadi rasanya nanti adalah rasa honeycomb. Nah, kita aduk sampai dia rata. Nah, kalau udah mulai kecampur, saya mau masukin pastry cream yang udah saya buat tadi. Masuk semua.
Sekarang kita tinggal tunggu sampai dia benar-benar kecampur rata. Lalu saya mau simpan dulu dalam kulkas untuk selama kurang lebih 3-5 menit supaya dia nggak terlalu lembek. Cukup. Nah. Oke. Cek. Nah, ini krimnya udah jadi. Sekarang saya mau simpan dulu dalam kulkas sampai nanti kuenya matang. Krim ini akan jadi isian untuk cake kita nanti. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Di cerita saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Slay oleh. Sekarang slay oleh nggak nempel di gigi. Manis asam, chewy. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Bagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Indomie Hababis yang hotnya viral. Hot buah seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya gres. Indomie sebelah hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Slay oleh terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Slay oleh. Sekarang slay oleh nggak nempel di gigi. Manis asam, chewy. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Sekarang kita masuk ke komponen yang ketiga. Saya membuat dulu sponge cake-nya dengan madu juga, lagi-lagi dengan madu. Bahan-bahannya di sini kita lihat ada madu, ada butter, tepung terigu, kelapa kering, jahe bubuk, kayu manis bubuk, telur, baking soda dan juga air. Saya mau campur dulu pertama kali adalah madu dan juga butter. Madu masuk semua. Oke, butternya juga masuk. Nah, di sini kita nggak pakai gula lagi, kita cukup pakai madu aja sebagai pemanisnya. Bisa juga, bisa diganti kalau nggak suka madu atau
suka nyata maple syrup atau dark syrup bisa dipakai juga. Ini saya kocok dulu kurang lebih 3-4 menit sampai dia benar-benar lembut. Nah ini kalau kita lihat adonan mulai creamy. Kita mau masukin telurnya sekarang satu demi satu. Kita tunggu sampai kecampur. Nah udah kecampur, masukin satu lagi. Ini mau kita aduk lagi untuk kurang lebih 3 menit. Sambil nunggu kita mesti siapin adonan keringnya. Jahe bubuk masuk, kayu manis bubuk masuk. Jadi sebenarnya kalau nggak suka nggak harus pakai, ini cuma untuk nambah rasanya aja. Bro, es teh hangat nih bro. Ih cakep, thank you man. Atasnya dingin, bawahnya hangat tuh. Lo masih bikin kue yang tadi nih? Ini udah komponen yang beda. Ini cake-nya, honey cake. Apa namanya? Honey cake. Agak paranoid aja gitu gue. Dapur gue tuh nggak pernah ada binatang men. Kemarin gue nemu singa gitu. Lagi mau kencing. Ayo kencing. Masya Allah singa. Jarang-jarang tuh ada singa ya. Ada, gede. Kan gak serem tuh singa ya? Gak serem. Gak gede. Mau kencing loh singa. Jadi ngapain nih? Itu gue lagi masukin madu, butter sama telur. Gue mau kocok sampai dia ngembang. Sampai ngembang? Udah ngembang. Lama? 3 menit lah, tinggal 2 menit lagi paling. Nah sambil nunggu gue mau ini nih, didihin air dulu. Ini air putih, mau gue didihin. Oke, dikit aja. Ini air buat apaan nih? Air ntar gue campur baking soda, gue campur ke situ ntar. Campur? Iya ini dong. apa nih? Itu honey cake, kue dari madu. Madu. Lagi gila dia gara-gara lebah kayaknya. Oh, oke, udah siap. Nah ini udah mulai creamy. Saya mau masukin bahan-bahan keringnya sekarang. Tepung terigu, jahe bubuk, sama kayu manis bubuk, semuanya masuk. Oke, ini mau kita fold. Fold supaya udara yang ada di dalam telur dan juga madu dan butter tadi nggak keluar. Nah ini air udah mendidih di sini. Saya mau campur air didihnya sama baking soda. Nah, baking soda ini gunanya sebagai pengembang cake nanti dalam oven. Oke, baking soda udah masuk, kita mau tuang ke sini. Adonan udah siap, sekarang saya mau ambil loyangnya dulu. Nah, kalau kita mau buat roll cake, jadi kita butuh kuenya tuh yang tipis aja tapi dia lebar. Jadi saya mau ratakan adonan kuenya sampai dia lebar. Adonan udah siap, sekarang saatnya kita masukin oven 180 derajat Celcius kira-kira 10 menit. Sekarang kita masuk ke komponen keempat, kita mau buat glaze-nya atau bagian atasnya nanti untuk melapisi kue. Bahan-bahannya di sini ada krim, ada glukos, ada air, ada juga ini namanya neutral glaze, ada gelatin, icing sugar. Saya punya gold dust di sini sebagai hiasan. Dan juga pewarna kuning dan juga pewarna coklat. Kita mau mulai bahan-bahannya. Masukkan krim. Di sini ada neutral glaze masuk. Oke, neutral glaze ini sebagai yang bisa bikin dia mengkilat nanti. Glukos masuk. Oke, air juga masuk. Icing sugar juga masuk. Ini mau kita masak dengan api yang kecil kurang lebih 3-4 menit sampai dia mulai mengental. Nah ini udah 10 menit, sekarang saya mau cek kuenya mesti udah matang. Kita mau tunggu dulu sampai panasnya kira-kira hilang, kurang lebih 6-8 menit. Bro. Ini bro. Beresin kali bro ya? Nah ini aja bro. Gila gue mau baik ini diangkat. Ini lemes. Gue masih paranoid. Ya udah sini. Kalau bisa sini gue angkat. Gue serepot-repot. Nggak serepot-repot bro. Bisa kok gue. Ini apa lagi nih? Ini honey cake tadi gue bikin. Oh, jadi kayak gini? Jadi kayak gini. Tipis gitu ya? Tipis banget, ntar mau kita gulung soalnya. Ini yang honey tadi ya? Honey. Yang dari lebah itu kalau nggak salah. Ini dia apa ini?
Ini gue mau copot dari loyangnya biar panasnya cepat hilang. Lo boleh angkatin loyangnya nggak, Lex? Boleh. Ini panas. Tapi panas, lo pakai lap. Oke. Ujungnya. Pegang loyang paling ujung. Oke. Oke. Bentar ya, tar dulu. Ini mau gue balik dulu nih supaya panasnya cepet hilang. Kasih kertas roti supaya nggak lengket. Terus dibalik. Nah. Cerdas bukan, Bung? Cerdas. Nah, udah sekarang kebalik kan? Kita balik sekali lagi, Lex. Balik sekali lagi. Nah. Cakep kan? Nah, gue punya gelatin nih. Apa yang namanya? Gelatin. Gelatin. Dia buat pengental ya ntar. Gue mau masukin ke dalam air. Oh, kertas gitu. Kayak plastik. Plastik. Padahal dia fungsinya sama kayak agar-agar. Oh, terus hanyut. Larut. Enggak, dia lembek aja, enggak larut. Itu muka lo gimana jadi, Lex? Lo gigit tawon berapa biji? Itu di mana? Jadi tawon satu, belakangnya teman lagi. Ngajak-ngajak teman gitu ya dia? Iya. Kenapa? Hidung doang? Hidung gue agak geser ke kiri. Geser kiri. Tadinya di sini hidung gue jadi ke Lobangnya ikut tapi? Lobangnya ketinggalan. Ketinggalan. Gue ngebantuin apa lagi nih, Di? Nggak ada kok, udah kok. Beneran nih nggak ada? Nggak ada, cukup dah semuanya. Serius nih? Iyalah. Terus gue jadi asisten nggak, Man? Aduh. Susah tuh jawabnya. Nah, ini udah mulai didih. Saya mau angkat dari kompor. Kita mau masukin gelatin yang udah kita rendam. Masuk sambil kita aduk sampai dia larut. Nah, ini kita mau balik lagi. Yang penting dia bagian bawahnya udah copot dari kertas. Kita mau balikin lagi supaya dia cepat dingin. Udahan nih. Udahan. Gue bosan dah. Kalau ambilin itu aja kalau gitu di kulkas gue ada mixer, ada krim. Di kulkas. Ada krim. Kulkasnya mana sih? Ini ya? Bukan, itu kamar mandi yang bisa. Kamar mandi. Enggak, yang kanan. Ada krim. Ada krim. Needs. Thank you. Orkes kalau bergitar. Ini diaduk dulu. Oke, siap nih kayaknya, siap Itu dipakai. ditaruh di atasnya. Taruh di atasnya terus digulung ya bisa. Oh, digulung. Gue kira ini kaku gitu. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase.
selengkapnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Slay terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Slay sekarang, slay oleh nggak nempel di gigi. Manis asam, chewy. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Nah ini udah siap nih Cing, gue mau masukin ke tempat kita gulung nanti. Gue pakai anduk nih, pakai lap. Udah kalau panas digulung terus jadi retak gitu ya? Enggak sih. Terus nunggu dingin biar apa? Kalau terlalu panas dia lengket biasanya. Oh lengket. Oke, jadi gue mau balik. Ini bagian yang rapi ini ada di bawah. Oke, kertas roti lagi. Balik. Sip. Boleh tolong buangin nggak? Lipat dulu buangin. Nanti gue mau potong dulu pinggirnya nih supaya rapih dia bentuknya. Rasa madunya berasa nggak? Berasa. Gue merinding dah. Ini kan cake-nya udah nih Lex. Ya kan? Gue mau ngasih krim. Ini krim yang tadi di kulkas itu kan? Krim tadi di kulkas. Kan gue ambil itu kan? Iya. Diratain terus digulung. Iya, ratain terus gulung. Habis digulung diapain? Masukin kulkas. Nah, ini kalau lo bikin roll cake kayak gini, make sure sisain di bagian ujung nih kurang lebih 2-3 cm. Jadi ntar kalau kita gulung, dia nggak keluar isiannya. Oh, biar nggak moncrot. Gue ngeliatin lo jadi berasa sehat gitu deh. Karena madu ya? Madu yang bikin gue sakit. Nah itu sakit, bikin sakit, bikin sehat ya? Iya juga ya. Kalau kita ngurangin gula, kita ganti madu. Aja gue udah seneng. Lo gak mau kenapa pakai baju pink sih hari ini? Terus gambarnya apa tuh? Itu apa sih? Gambar gue kan gue lagi di perban gini. Jadi orang biar kenal gue tunjukin. Jadi muka gue rada gue geser ke bawah. Gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang orang lihat ke atas hidungnya nggak kelihatan gitu. Ya, ini hidung lo kayak gimana sih? Jadi muka lo gimana Cing? Ini. Gitu ya. Ini. Dah, ini udah nih krimnya udah. Sekarang gue mau taburin kelapa kering. Lanjutin lagi. Padat ya. Jadi cukup padat. Mau kita padetin nih Cing. Pakai lap lagi. Supaya lebih gampang mandetin dan nggak lengket. Kayak bikin sushi. Oh iya. Iya kan? Nah ini mau kita masukin kulkas. Sekarang saya mau masukin ini kulkas supaya dia lumayan padat untuk kurang lebih 20-30 menit. Thank you. Nah ini si gelasnya tadi gue udah buat. Tapi karena warnanya masih putih, gue pengen warnanya tuh kecoklatan. Kuning-kuning kecoklatan mirip-mirip emas. Caranya gampang. Wih. Nah ini campur pewarna doang. Oh campur warna doang. Kita kasih pewarna kuning sama pewarna coklat. Gimana nih warnanya menurut lo nih? Warnanya coklat. Coklat. Enggak nih, gue pakai pewarna kuning sama coklat. Kuning sama coklat. Kuning dan coklat. Nanti di luarnya gue mau kasih lagi warna-warna emas. Mahal nih kesannya gue. Mahal, bener mahal. Nah ini mau gue sisihin dulu sambil nunggu si kuenya matang. Kuenya matang. Kuenya dingin. Tadi udah 2 menit, gue setengah dulu ya. Gue mau kasih honeycomb yang tadi kita buat nih. Oke, honeycomb yang tadi kita buat, taruh di atasnya. Satu komponen lagi ada yang kurang. Gold dust. Nah ini pewarna emasnya ini canggih banget nih. Gitu ya. Ini yang bikin kelihatannya jadi mahal. Ini kayaknya gue bakal rasa elu banget nih. Khas banget rasa gue ya? Elu banget gitu. Oke, cukup kali ya, dikit lagi deh. Kayak lagi kali ya, biar enak ya. Biar elu banget. Taruh di atasnya ya. Biar makin elu. Biar rasanya kenceng gitu. Iya. Udah deh, jadi deh. Puts deh.
warnanya lebih bagus, saya mau tambahin cocoa powder. Dan icing sugar. Nah ini Lex, kita udah bikin 4 komponen dari honeycombnya. Buttercream, honey cake, terus ada honey glaze. Nah, ini dia menu kita hari ini, honeycomb cake. Nah, kalau penasaran sama resep-resepnya bisa buka fanpage kita di Facebook, Cake Story Kompas TV. Di situ kita pasti ada resep-resepnya di saat hari ini tayang. Oke? Atau buka Twitter kita juga, Cake Story Kompas TV, @CakeStoryKompasTV. Di sana juga banyak resep-resep. Atau bisa mention Odi langsung. Tanya aja. Banyak resepnya kalau males. Ya. Enggak. Jangan mention gue nggak tahu soalnya. Nggak sama resep, jangan tanya sama gue, lihat di fanpage. Oke?